Oke, saya record dulu. Oke, kemarin di minggu lalu dari Pak Huda sudah menyampaikan materi terkait sistem manajemen pengamanan. Nah, kenapa sih kita itu ketika ingin memperdalam sesuatu harus fokus ke sistemnya dulu, gitu ya, supaya betul-betul nanti kita itu mengikuti peraturan atau regulasinya, Pak. Jadi sistem yang kita bentuk di tempat kerja itu bukan berdasarkan pengalaman, gitu ya, tapi berdasarkan berlandaskan dasar hukumnya atau regulasinya, sehingga nanti secara penerapan juga itu apa ya, terukur gitu ya, terukur gitu. Ada bisa terukur, tidak serampangan ketika melakukan penerapan. Nah, malam ini gitu ya, kita akan sharing sedikit ya bagaimana mekanisme audit SMK 3 dan bagaimana nanti teman-teman di sini ya, teman-teman di sini itu bisa melakukan setup. Jadi apa aja sih tahapannya supaya perusahaan kita itu melakukan penerapan dan penilaian SMK 3 seperti itu ya. Nah, judulnya ini setup atau mekanisme audit SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Tentunya juga secara teknis kita mengikuti secara penilaiannya itu mengikuti Permenaker nomor 26 tahun 2014 seperti itu ya. Nah, tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Pak Huda, ya saya bisa dipanggil Miftah, Pak. Ya, sekarang alhamdulillah aktif di PT Interteknis Surya Terang sebagai Deputi Operasional dan HSE Manager. Nah, ini terkait dengan pengalaman ya Pak ya, terkait HSE maupun di industri pengamanannya. Ya total sih secara pengalaman kerja ada 10 tahun Pak ya. Kemudian selebihnya itu 4 tahunnya ada di industri jasa pengamanan dan facility care seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang aktif di LinkedIn bisa kita terhubung Pak. Ini akun saya di LinkedIn. Silahkan kita berkoneksi di apa namanya sosmed profesional tersebut. Oke, kalau misalnya nanti ketemu Pak di tempat kerjanya atau di area kerja atau di luar, tolong ditegur ya. Nanti kita saling mengenal. Nah, ini ada kontak saya, ada mobil NWA-nya. Ini bisa ditelepon dan juga bisa WA. Silakan dihubungi ya. Bila ingin koordinasi atau ngajak kopi darat, silakan Pak. Nah, sekarang kita lanjut Pak ya di apa namanya? Di mulai di materinya. Nah, sekarang ini gini ya. Di SMK 3 gitu ya, di SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 itu ada setelahnya, itu setelah diterapkan oleh satu perusahaan itu harus ada yang namanya penilaian gitu ya, atau bahasa hukumnya itu disingkat jadi audit SMK 3 gitu ya. Jadi penerapan yang sudah kita terapkan dari orang-orang apa namanya orang-orang K3 di perusahaan tersebut secara perusahaan setelah diterapkan itu wajib di audit gitu ya untuk mengetahui tingkat penerapannya gitu ya. Nah, pelaksanaannya itu harus sistematis dan independen gitu ya. Kenapa dibilang sistematis? Karena ada tahapannya, ada urutan tahapannya dan independen. Nah, independen ini ada lembaga khusus, Pak, lembaga audit yang ditunjuk oleh kementerian untuk melakukan audit eksternal di perusahaan kita gitu ya. Oke, kenapa sih ada pertanyaan mengapa sih audit SMK 3 begitu penting? Kemudian wajibkah perusahaan melaksanakan audit SMK 3? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas di malam ini gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya dasar hukumnya ini ya selain dari PP tadi itu secara teknis itu ada permenakernya yang mengatur terkait penyelenggaraan penilaian penerapan SMK 3 di perusahaan kita gitu ya. Nah, di 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tujuan SMK 3 itu apa sih Pak? Nah, tujuannya adalah supaya ya perusahaan kita ya baik orang-orangnya ya orang-orang ini kita ngomong karyawan internal kita baik itu juga pengunjung atau tamu itu selamat Pak dan bebas dari penyakit akibat kerja gitu ya, ada upaya-upayanya gitu ya. Nah, di Permenaker ini
menjelaskan gitu ya penyelenggaraan penilaian penerapan SMK 3 atau disebutnya audit SMK 3 ya. Perusahaan yang pertama itu adalah perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK 3 gitu ya. Jadi kalau dia belum melakukan penerapan ya percuma gitu untuk dilakukan apa namanya audit SMK 3 ya gitu nggak akan lolos gitu ya. Jadi yang akan diaudit itu adalah perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK 3. Nah, yang diterapkan itu apa? Nah, sedikit mengulas ke training sebelumnya ya, webinar sebelumnya yaitu 5 prinsip SMK 3 gitu ya. Kemudian ada 12 elemen, kemudian nanti ada 3 pilihan. Secara total itu ada 166 kriteria. Nah, selanjutnya penilaian penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat gitu ya. Perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan audit SMK 3. Contoh, misalnya teman-teman bekerja di satu perusahaan hospitality, misalnya perusahaan A bergerak di bidang hospitality, misalnya dalam bentuk apartemen atau hotel, gitu ya, dan lain-lain, hunian, gitu ya. Nah, misalnya sudah melakukan penerapan SMK 3. Nah, itu mengajukan secara sukarela, gitu ya, tanpa harus ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja, gitu ya. Nah, itu secara sukarela mengajukan permohonan audit SMK 3. Kemudian adalah perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi, antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. Kemudian adalah perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Nah, kalau A ini sifatnya sukarela, gitu ya. Kemudian yang B ini wajib dan ada yang ditunjuk wajib dari kementerian. Kemudian penetapan sebagai dimaksud pada ayat 2 huruf C berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian di perusahaan oleh pengawas ketenaga kerjaan. Gitu ya. Nah, itu setelah ada pemeriksaan dan pengujian khusus yang poin C ini. Gitu. Nah, selanjutnya tujuan audit SMK 3. Tujuan audit SMK 3 adalah untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan mengukur kinerja pelaksanaan K3 serta untuk membuat perbaikan-perbaikan untuk peningkatan berkelanjutan. Jadi tujuannya ada secara general itu ada 3 ya, mengukur keefektifan, kemudian mengukur kinerja pelaksanaannya, serta untuk membuat perbaikan-perbaikan. Nanti ada rekomendasi-rekomendasi hasil dari auditnya untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan, gitu ya, supaya ada proses gitu ya berkelanjutannya. Nah, selanjutnya jenis-jenis audit SMK 3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012, pasal 14 dan pasal 16. Ya. Nah, secara garis besar audit itu terdiri dari dua jenis, Pak. Gitu ya. Ada audit internal atau internal audit, ini dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri, ya. Jadi nanti ada tim atau auditor internalnya. Kemudian ada auditor eksternal, gitu ya. Ini dilakukan oleh lembaga audit, gitu ya, yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, lembaga audit ini dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk perusahaan juga, third party, gitu ya. Jadi secara general audit itu sesuai PP 50, gitu ya, itu ada 2 jenis, internal audit dan eksternal audit. Kalau internal audit ini dilakukan oleh perusahaannya sendiri, kalau eksternal audit itu adalah dilakukan oleh lembaga audit, gitu. Nah, nanti di sini ada kebagi lagi. Ya, kalau kita ngomong ada 2 jenis begini, berarti nanti ada SDM-nya ini, Pak. Ya, teman-teman ya. Nanti ada SDM-nya ini. Kalau di internal audit ini nanti ada internal auditor SMK 3, gitu ya. Nah, ini nanti SDM-nya dari perusahaan terkait ini. Nah, kemudian nanti untuk di eksternal ini ada yang namanya senior auditor atau junior auditor, atau kalau seniornya disebut lead auditor, gitu ya, SMK 3. Nah, ini nanti SDM-nya ada di lembaga auditnya, gitu ya. Nah, nanti ini kira-kira kita nih sebagai seorang praktisi ya di praktisi KAK 3 atau praktisi keamanan, kira-kira bisa nggak mengambil sertifikasi internal auditor nih Pak untuk perusahaan kita? Bisa, gitu ya, bisa saja. Nanti akan saya jelaskan gitu ya seperti apa sih gitu ya
nanti secara kompetensi itu materinya berapa JP gitu ya, jam berapa pelajaran dan berapa hari pelaksanaannya, syaratnya apa aja. Untuk jadi internal auditor itu nanti ada sesuai Permenaker nomor 26 tahun 2014 itu tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini seperti yang saya bilang tadi, yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ketika kita ngomong SDM atau auditornya itu ya, kalau auditor eksternal itu ada auditor junior, ada auditor senior. Nah, lembaga audit dia bekerja di mana? Ya, di lembaga auditnya ini, yang mana dia memiliki sertifikat kompetensinya dan SKP-nya dari Kemenaker, gitu ya. Kemudian sama juga dengan auditor internal. Nah, ini dari perusahaan SDM-nya, perusahaannya itu sendiri, dan nanti mendapatkan sertifikat dari Kemenaker. Nah, kira-kira berapa JP sih Pak untuk kompetensinya? Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya saya mau belajar, gitu ya, mau ambil sertifikasi. Nah, itu kita bisa lihat di Permenaker ini. Nah, ini pedoman pembinaan auditor untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini biasanya dari 9 apa namanya, ada dari 8 kurikulum ini gitu ya, termasuk 9 dengan evaluasinya. Ini biasanya itu dilaksanakan setidak-tidaknya 3 sampai 5 hari gitu ya, jika kita mengambil apa namanya sertifikasi ini. Nah, khusus untuk internal auditor, persyaratannya itu ya, yang wajib adalah memiliki sertifikat ahli K3 umum Kemenaker RI serta SKP ya, sesuai dengan perusahaannya bekerja. Gitu ya. Jadi kalau mau dikatakan internal auditor itu adalah dia memiliki sertifikat ahli K3 umumnya dari perusahaannya serta SKP dari perusahaan tersebut atas nama perusahaannya tempat kerja. Misalnya Pak Huda Ihwanuddin ini kerja di perusahaan ABC. Nah, kalau untuk sertifikat ahli K3 umumnya, itu mau dia ngambilnya dari perusahaan sebelumnya nggak ada masalah, Pak. Tapi nanti untuk SKP ahli K3 umumnya harus atas nama PT ABC. Nah, itu nanti yang menjadi syarat untuk bisa mengambil internal auditor SMK 3. Gitu ya. Itu khusus untuk internal auditor SMK 3. Nah, gimana? Apakah ada pertanyaan lagi misalnya nanti? Pak, kalau misalnya apa namanya? Kapan nggak berlakunya internal auditor saya, Pak? Pertama ketika Bapak pindah perusahaan, Pak. Karena ketika Bapak pindah perusahaan, nah Bapak harus mengurus kembali, Pak. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke materinya, ya. Nah, sekarang objek auditor SMK 3. Nah, objek auditor SMK 3, baik internal maupun eksternal itu adalah melakukan penilaian secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial yang ada yang terkait dengan tenaga manusia, kemampuan dan sikap dalam kaitannya dengan K3. Selanjutnya adalah perangkat keras, ya, seluruh perangkat keras yang meliputi sarana peralatan, proses produksi, sarana pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ini kalau bisa secara general itu sarana dan prasarana. Kemudian perangkat lunak, ya, meliputi sikap manajemen, organisasi, prosedur, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan manusia. Itu terkait dengan dokumentasi perusahaannya, Pak. Gitu ya, atau hierarki manual dokumen kontrolnya, kontrol dokumennya, gitu ya. Kemudian adalah memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah, standar teknis, standar K3 yang berlaku, dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Nah, kemudian menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial dan respon tanggap darurat. Jadi nanti ketika dia melakukan audit, ketika dia menemukan ketidaksesuaian atau temuan mulai dari minor, ya, kemudian major, kemudian ada critical, nah itu dia harus bisa sebagai auditor itu menentukan langkah-langkah pengendalian dari bahaya potensialnya, ya, termasuk dengan respon tanggap darurat atau kalau dalam bahasa pengamanannya itu rencana kontingensi, ya, seperti itu. Nah, tahapan audit SMK 3 itu sesuai dengan apa namanya PPN 50 dan juga sesuai dengan Permenakernya, ya, nomor 26 tahun 2014 itu setidak-tidaknya memenuhi ada 6 poin ini, Pak. Ada tahapan persiapan, ada pertemuan pembuka, ada proses audit, kemudian ada pertemuan tim auditor SMK 3, kemudian pertemuan penutup dan penyusuran laporan auditor SMK 3. Nah, ini wajib setidak-tidaknya standar minimalnya tahapan audit itu ada 6 ini. Gitu ya.
untuk melakukan tahapan audit SMK 3. Nah, sekarang ketika kita bicara auditor SMK 3 atau penilaian nanti SMK 3, tadi kan kita itu wajib untuk mendapatkan sertifikat SMK 3-nya. Jadi kan outputnya ketika kita menerapkan sistem manajemen K3 itu setelah dilakukan penilaian adalah perusahaan kita memiliki atau tersertifikasi SMK 3 dari Kemenaker atau dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, itu untuk melakukan external auditor yang tadi saya bilang lembaga audit itu sampai saat ini sejauh ini saya cek dari kementerian itu di Indonesia itu ada 22 lembaga audit. Jadi ketika teman-teman nanti sudah menerapkan menerapkan SMK 3 di perusahaannya, kemudian perusahaannya ingin melakukan sertifikasi SMK 3-nya atau mendapatkan sertifikat SMK 3-nya, nanti mengajukan permohonan, Pak. Kemana? Nah, ke salah satu lembaga-lembaga audit ini. Ingat ya, ini lembaga audit, Pak, bukan lembaga sertifikasi. Karena nanti mereka hanya mengaudit, membuat laporan, ya. Setelah itu nanti laporan diserahkan ke Kemenaker, Kemenaker yang mengeluarkan sertifikatnya. Tentunya nanti sertifikat itu maupun nilainya sesuai dengan hasil auditnya. Jadi ini nanti boleh dicatat ya, mungkin teman-teman perusahaannya yang belum diaudit SMK 3 nanti mengajukannya ke salah satu perusahaan ini, Pak. Ada Sukovindo, ada Surveyor, Alkon, BKI gitu ya. Nah, BKI ini mungkin teman-teman yang sudah training ISPS Code mungkin pernah nih ada yang ngambil di BKI gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Ini sedikit mengulas terkait 5 prinsip SMK 3. Nah, jadi 5 prinsip SMK 3 ini ya itu ada 5 gitu ya. Ada penetapan kebijakan K3, ada perencanaan K3, ada pelaksanaan rencana K3, ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Nah, ini nanti balik lagi ke poin A. Atau kalau bahasa ISO-nya itu PDCA. Gitu ya. Plan, do, check, action. Gitu ya. Kalau plan itu adalah tulis apa yang ingin engkau lakukan, do itu lakukan apa yang engkau tulis, kemudian cek itu monitoring atau periksa apa yang telah engkau lakukan, action adalah melakukan manajemen review. Direview apa yang telah dilakukan tadi untuk menentukan atau melihat tingkat keefektifan dari PDC-nya. Sehingga nanti kita lihat dari PDC ini apakah yang harus diperbaiki. Gitu ya, sehingga nanti plan-nya ini apa yang harus nanti dirubah. Gitu ya. Nah, balik lagi muter-muter. Nah, secara PDCA ini, nah 5 prinsip ini kan nanti diturunkan ya menjadi ada 12 elemen SMK 3. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari plan do check action gitu ya. Di plan itu ada 4 elemen, kemudian di do itu ada 12 elemen, bukan 12 elemen, koreksi. Ada 6 elemen, kemudian check itu ada 2 elemen, kemudian di action itu ada 1 elemen. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan ada 12 elemen SMK 3. Nah, ini kalau mau ngelihat di mana, Pak? Tinggal lihat aja gitu ya di lampiran 2 PP nomor 50 tahun 2012. Nah, ini kalau ngelihat dasar hukumnya PP nomor 50 ya. Nanti tinggal lihat aja, Pak, di lampirannya. Ya, lampiran nomor 2. Ya, scroll ke bawah, cari. Ya, lampiran nomor 2. Cari, gitu ya. Nanti di dasar hukumnya ini ada. Terkait dengan secara detailnya gitu ya untuk lampiran 2-nya. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi sudah ada 12 elemen. Nah, nanti dari 12 elemen itu akan akan diturunkan lagi menjadi 100, secara total itu ada 166 kriteria. Bisa lihat di sini ya. Nah, nanti di lampiran 2 itu nanti teman-teman bisa lihat secara lengkap ya. Itu nanti secara detailnya mana elemennya. Nah, elemen itu ini kalau misalnya teman-teman nanti buka itu ya ada elemen, sub elemen dan kriteria audit.
gitu ya. Jadi nanti kita akan terlihat di situ 12 elemennya, kemudian ada sub-elemennya dan kriteria auditnya. Nah, nanti perusahaan kita, ya, perusahaan di tempat teman-teman bekerja itu, bila mana nanti memang belum melakukan apa namanya penerapan SMK 3, gitu ya, itu bisa milih, Pak, ya, bisa milih yang apa namanya Level. tingkatannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat penilaian SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012 itu, untuk penerapannya itu perusahaan kita bisa memilih, Pak. Ya, ada tingkat awal 64 kriteria, kemudian ada penilaian tingkat transisi ada 122 kriteria, kemudian kalau penilaian tingkat lanjutan itu ada 166 kriteria. Nah, kalau misalnya perusahaannya belum pernah sama sekali, boleh, Pak, dari penilaian tingkat awal. Nah, 64 kriteria itu ngelihatnya secara spesifik gimana, seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Tinggal kita lihat aja, Pak, di penilaian kriterianya tingkat awal. Ini ada nomor-nomornya nih, gitu ya. Ini ada nomor-nomornya, tinggal lihat lagi, gitu ya. Nanti di lampiran apa namanya, di lampiran 2-nya, gitu. Kalau misalnya di lampiran apa namanya, di tingkat awal itu menyebutkan yang wajib diterapkan itu 1.1, 1.2.2, nah itu tinggal lihat aja nanti, gitu ya. Di apa namanya, di lampirannya. Contoh misalnya 1.1, gitu ya. Nah, itu apa yang harus diterapkan oleh perusahaan? Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3. Gitu ya. Nah, ini nanti dibuatkan dokumennya. Gitu ya. Itu namanya kita menerapkan. Jadi menerapkan itu adalah mengikuti kriteria-kriteria auditnya ini. Kemudian di tingkat awal tadi apalagi? Masih di elemen 1. 1.2.2 harus diterapkan. Nah, berarti tinggal lihat lagi, gitu ya, di lampirannya, gitu ya. 1.1, 1 titik berapa tadi? Bentar, 1.2.2. Nah, berarti yang ini yang kita terapkan. Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, nanti dari kriteria audit ini nanti ada ada dokumen interpretasinya. Kita kan kalau nggak paham bingung nih, Pak. Kadang-kadang bahasa regulasi itu bahasa dewa. Jadi kalau tidak diinterpretasikan malah nanti takutnya salah. Nah, maka itu kita itu ada dokumen apa namanya interpretasinya. Gitu. Nah, ini kan daftar periksa audit SMK 3-nya. Gitu ya, sesuai lampiran nomor 2. Nah, nanti untuk penerapannya itu ya tinggal mengikuti, ya, tinggal mengikuti tadi yang mana. Kalau tingkat awal berarti semua ini yang kita ikuti. Gitu ya. Nah, kalau tingkat transisi berarti ini ditambah ini. Gitu ya. Nah, kalau tingkat lanjutan semuanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tingkat awal hanya ini, tingkat transisi tingkat awal ditambah ini, nah tingkat lanjutan semuanya diterapkan. Gitu ya. Nah, di sini ada dokumen interpretasinya. Contoh tadi yang 1.1.1. Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal, dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja. Nah, nanti dibuat, Pak, dokumen kebijakan K3-nya. Gitu ya. Nah, dokumen kebijakan K3 itu seperti apa sih, Pak? Kita bisa cari, Pak. Contohnya di internet gitu ya. Kebijakan K3. Ya, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah apa namanya, belum pernah lihat dokumen kebijakan K3, ya bisa kita cari gitu ya di apa namanya? Di Google gitu ya. Nah, ini yang dimaksud, ini salah satu contoh misalnya terkait dokumen kebijakan K3 ya. Nah, maksudnya ditandatangani itu ditandatangani apa, Pak? Direkturnya, Pak. Pimpinan perusahaan. Dan teman-teman jangan sampai salah. Pimpinan perusahaan dengan pimpinan tempat kerja itu beda. Gitu ya. Jadi antara pimpinan perusahaan dan pimpinan tempat kerja itu beda. Jadi kalau pimpinan perusahaan adalah di struktur organisasi perusahaannya itu yang paling tinggi siapa? Gitu ya. Kalau misalnya di atas direktur ada direktur utama, ya berarti direktur utama yang tanda tangan kebijakannya. Cuman kalau hanya ada direktur, ya direkturnya yang tanda tangan. Nah, ini salah satu contoh dokumen kebijakan
K3. Gitu ya. Nah, nanti ada lagi tuh Pak kebijakan-kebijakan K3 cuman lebih khusus ya, selain kebijakan K3 ini tadi gitu ya, ada kebijakan misalnya terkait mengemudi, kemudian ada kebijakan merokok, ada kebijakan misalnya terkait pemeriksaan kesehatan, ada misalnya kebijakan terkait apa namanya drugs and alcohol. Nah, banyak Pak kebijakan K3. Nah, itu dibuat dokumennya dan ditandatangani. Nah, ini tingkat awalnya dan ini dokumen untuk apa namanya interpretasinya. Gitu ya. Jadi nanti semua kriteria audit itu ada interpretasinya gitu ya. Contoh misalnya di 1.2.2 penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh misalnya untuk penunjukan ahli K3 umumnya harus ada ikut regulasinya. Kalau misalnya first aider gitu ya ada sesuai regulasinya. Kemudian penunjukan sekretaris P2K3 harus sesuai dengan dasar hukumnya. Nah, bisa dikatakan ini nanti kita ada juga formulir terkait kepatuhan terkait dengan regulasi K3. Nah, ini kriteria audit. Jadi yang kita terapkan, yang kita set up itu di perusahaan kita, ketika kita menerapkan tingkat awal, hanya kriteria-kriteria ini. Makanya dikatakan 64 kriteria. Jadi kalau ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, itu secara keseluruhan dari atas ke bawah ini ada 64 kriteria. Itu untuk penerapan tingkat awal. Nah, kalau penerapan tingkat transisi ya secara keseluruhan ya ditambahkan antara tingkat awal dengan yang ini itu ada 122 kriteria. Untuk tingkat lanjutan itu ada 166 kriteria. Oke. Nah, ini tadi ya dokumen apa namanya interpretasinya. Jadi nanti teman-teman menerapkan yang mana poin-poin ini kriteria ini ya sesuai dengan tingkat awal saja. Kalau yang enggak usah. Kalau tingkat awal gitu ya, yang hanya tingkat awal saja itu catatannya sesuai tabel yang tadi. Nah, kemudian penilaian audit SMK3 atau apa namanya? Penilaian SMK3 atau disebut dengan audit SMK3, perusahaan berdasarkan kategori kriteria sifat itu ketika dilakukan audit itu nanti ada yang namanya temuan gitu ya. Temuan ketidaksesuaian. Ya, ketidaksesuaian dengan apa? Dengan tadi itu dengan 5 prinsip, 12 elemen dan kriterianya ya 166 kriteria itu kalau sudah komplit. Nah, itu ada temuan ketidaksesuaian minor, ada kategorinya juga mayor, kemudian ada kategori kritikal. Jadi auditor ya kita sebagai internal audit atau auditor itu ketika nanti melakukan audit, proses audit itu nanti akan kemungkinan itu akan menemukan temuan-temuan, finding gitu ya, temuan ketidaksesuaian. Ya. Nah, penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 kategori. Ya, sesuai Permenaker ini, gitu ya. Yang pertama ada kritikal. Ya, jadi ketika kita melakukan audit, baik itu internal auditnya, ya persiapannya, ataupun pada saat nanti audit SMK3-nya, itu kalau kategorinya kritikal, itu temuannya adalah pada peralatan atau mesin pesawat instalasi bahan, cara kerja, sifat kerja, lingkungan kerja, dan personil dapat menimbulkan korban jiwa atau fatality. Jadi ketika di perusahaan itu ditemukan misalnya satu perusahaan, ya ternyata dari hasil audit itu ditemukan bahwasannya ada peralatan itu Pak yang nggak standar safety. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang celaka itu bisa sampai meninggal tuh orang. Nah, itu temuan auditnya kategorinya adalah kategori kritikal. Nah, ini koreksinya paling lambat 1 kali 24 jam. Mitigasi perbaikannya, gitu ya. Jadi misalnya harus diperbaiki. Nah, itu waktunya koreksinya paling lambat dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Kemudian kategori major, ya, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan K3. Ya, kemudian tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3. Nah, prinsip SMK3 yang ada 5 tadi, ya. Kemudian terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit, tapi ditemukan di beberapa lokasi berulang-ulang, gitu ya. Nah, ini koreksi paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan, gitu ya. Kemudian kategori minor adalah ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar pedoman dan
acuan lainnya. Ya, itu kategori apa namanya? Kategori auditnya itu nanti masuknya ke minor. Gitu ya. Cara nentuinnya di mana sih, Pak? Kategori kritikal mayor dan minor ini. Nah, di checklist ini nanti, Pak. Gitu ya. Nanti misalnya yang apa namanya? Yang tadi itu pertanyaannya di sini adalah apakah perusahaan gitu ya membuat kebijakan K3 tertulis bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan penyatakan komitmen perusahaan kerja mengenai perusahaan dan ditandatangani misalnya. Ternyata dokumennya tidak ada. Nah, kalau misalnya dokumennya tidak ada, itu nanti masuknya kemana? Nah, itu nanti si auditor akan menilai, Pak, masuknya ke kategorinya yang mana. Gitu ya. Apakah nanti dia kategorinya mayor, apakah kategorinya minor. Gitu ya. Itu nanti auditornya yang menentukan, gitu ya. Nah, selanjutnya lagi penilaian penerapan. Jadi nanti setelah perusahaan itu dilakukan penilaian penerapan oleh lembaga auditnya, gitu ya, itu nanti akan ada apa namanya perhitungannya, tata cara perhitungannya, gitu ya, tata cara perhitungannya. Nah, ini ada rumus-rumusannya, gitu ya. Jadi dari kategori tingkat awal 64 kriteria sampai dengan kriteria lanjutan itu nanti ada nilai secara kriterianya, ya. Ini kalau awal kan 64 kriteria. Nah, nanti ini dikurang, ya. Ada temuannya apa aja? Misalnya ada minornya 30 temuan dari apa namanya dari 64 kriteria itu, ya, secara keseluruhan tadi pada saat diaudit hasilnya ada temuan 30 minor. Nah, nanti 64 ini dikurang 30 dibagi 64 dikali 100%. Nah, dan secara keseluruhan nilainya adalah 53%. Ya, kemudian dan seterusnya. Nah, ini ada nih Pak kategori tidak lulus, lulus, lulus. Nah, itu cara menentukan lulus nggak lulusnya, urutan apa namanya, angkanya itu gimana? Nah, ini gitu ya, ada sesuai permenakernya. Jadi kalau misalnya apa namanya, misalnya dia ini ya tidak lulus gitu ya, ini range-nya. Kalau nilainya 0 sampai 59% itu sudah dipastikan perusahaan tersebut tidak lulus audit SMK. Ya. Nah, kalau nilainya 60 sampai 84% itu lulus dengan penerapan baik. Kalau hasil auditnya tadi dihitung-hitung ternyata nilainya 85 sampai 100%, itu nilainya adalah penerapan memuaskan. Nah, setelah audit ini otomatis kan ada output yang diharapkan dari perusahaan gitu ya, yaitu misalnya sertifikat atau dapat SMK-nya. Teman-teman, yang teman-teman juga harus bisa pahami ya. Jadi pada saat audit gitu ya, eksternal audit. Nah, ini nanti ya, kalau misalnya audit pertama lolos, itu harus audit lagi. Ada audit lagi. Nah, khusus untuk yang apa namanya audit ini nanti nilainya 60 sampai 84%, perusahaan tersebut akan mendapatkan sertifikat perak ya. Jadi sesuai permenakernya, sertifikat SMK 3 itu hanya 2 jenis, Pak. Hanya ada 2 jenis. Sertifikat emas. Gitu ya. Nah, yang dapat selanjutnya itu akan ada bendera, ada 2 bendera, jenis bendera. Bendera. Nah, kategori mana saja sih, tingkat penilaian mana saja sih yang mendapatkan sertifikat atau khusus yang mendapatkan sertifikat itu adalah yang apa namanya mendapatkan nilai apa namanya 68% dengan sudah mendapatkan 2, Pak, sertifikat perak dan bendera perak. Jadi kalau perusahaan kita misalnya kategori auditor apa namanya audit SMK 3-nya itu yang kita ajukan hanya tingkat awal dan tingkat apa namanya tingkat transisi,
Kalau misalnya kita dapat nilai 60-84%, itu hanya mendapatkan sertifikat perak. Tapi kalau dia kategorinya tingkat lanjutan, dapat nilai 60-84%, dia dapat 2, sertifikat perak dan bendera perak. Gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai 85-100% ini, ya, khusus untuk kategori tingkat awal dan tingkat transisi, itu dia hanya mendapatkan sertifikat emas tanpa mendapatkan bendera emas. Nah, untuk yang mendapatkan bendera emas itu adalah perusahaan yang melakukan penilaian SMK 3 dengan kategori lanjutan. Jadi kalau kategori lanjutan ini dapat nilai 85-100%, dia dapat 2. Dapat sertifikat emas dan dapat bendera emas, gitu ya. Nah, detailnya itu teman-teman bisa baca gitu ya di Permenakernya ini. Nah, ini nanti jelas di sini. Gitu ya. Dasarnya ini semua sudah. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini adalah sertifikat perak. Gitu ya. Yang perak itu yang di mana dilihatnya, Pak? Ah, di sininya ini semuanya ini nanti ini perak nih. Gitu ya. Nah, ini masih perak. Nah, kalau yang emas gimana, Pak? Nah, nanti emas dia bentuknya. Ini emas dia di sininya. Gitu ya. Itu yang membedakan. Dan ukurannya juga ada. Jadi kalau ukurannya tiba-tiba yang keluar nggak sesuai ini, ya bisa dipertanyakan tuh Pak sertifikatnya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dia kategori lanjutan dapat emas ya dia dapat benderanya juga. Nah, ini jenis benderanya. Ini bendera perak, ini bendera emas dan ada ukuran-ukurannya juga. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah bentuk penghargaannya. Ini tadi ya sudah saya jelaskan di Permenakernya. Gitu ya. Ini bukan buat-buat gitu ya, ada dasar hukumnya gitu ya terkait sertifikat dan benderanya. Nah, penilaian hasil audit SMK 3 juga ya, sesuai Permenaker nomor 26 tahun 2014 pasal 30 ayat 2. Dalam hal perusahaan telah mencapai tingkat penilaian penerapan kurang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, maka Direktur Jenderal ya dapat melakukan pertama ya huruf A, tindakan hukum pada perusahaan yang wajib audit eksternal SMK 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, yang wajib ini apa? Nah, yang tadi itu, Pak. Yang B sama C kalau kriteria perusahaannya. Yang perusahaannya beresiko tinggi kayak pertambangan dan migas ya, atau perusahaan yang ada ditunjuk tuh sama Kementerian Tenaga Kerja setempatnya atau dinas provinsi. Ya. Nah, selanjutnya adalah tindakan pembinaan pada perusahaan yang mengajukan permohonan untuk dilakukan audit eksternal SMK 3. Jadi kalau misalnya perusahaan tempat Bapak bekerja itu sifatnya mengajukan gitu ya. Nah, itu dia bukan sanksi hukum, tapi pembinaan, Pak. Ya. Jadi coaching klinik lah bahasanya, dibina sama pengawas ketenaga kerjaannya. Untuk apa? Diajarkan lagi. Ya, yang apa yang diajarkan SMK 3-nya. Secara detail apa SMK 3-nya? Yaitu tadi 5 prinsip SMK 3, 12 elemen SMK 3 dan 166 kriteria. Tergantung mana yang diambil, apakah tingkat awal, tingkat transisi atau tingkat lanjutan. Oke, nah ini tadi untuk dapat-dapatnya apa aja ya. Dari sini sudah jelas ya. Tingkat awal hanya dapat sertifikat perak, dapat sertifikat emas, tingkat transisi hanya dapat sertifikat perak, dapat sertifikat emas, kemudian tingkat lanjutan dapat 2. Kenapa dapat lanjutan tingkat 2? Karena paling banyak kriterianya, Pak. Full dia terapkan itu SMK 3. Gitu ya. Dia jadi dapat 2. Oke. Kita bicara mekanisme audit SMK 3. Nah, ketika kita ngomong mekanisme audit SMK 3, itu secara SMK 3, jadi bahasanya itu gini Pak ya. Kalau kita analoginya, kalau kita dikatakan bisa ketika orang menanyakan ke kita, Bapak Satpam bukan? Misalnya gitu. Cara menunjukkannya gimana Pak? Ya dengan mengeluarkan KTA-nya. Gitu ya. Ini KTA Satpam saya, gitu ya. Nah, kalau penerapan SMK 3
Ketika misalnya perusahaan lain menanyakan atau dari Dinas Ketenagakerjaan menanyakan atau dari instansi lain menanyakan, perusahaan Bapak sudah menerapkan SMK 3 belum? Bagaimana justifikasinya? Ya sertifikat SMK 3-nya. Gitu ya. Makanya dikatakan SMK 3 dibuktikan dengan audit SMK 3 yang outputnya adalah sertifikat ataupun dan atau benderanya sesuai kriteria yang diambil. Nah, kalau audit eksternal itu dilakukan per berapa tahun, Pak? Per 3 tahun sekali. Ya, yang melakukan auditnya siapa? Lembaga audit. Lembaga audit tadi ada 22 perusahaan, Pak, yang ditunjuk. Jadi nanti kalau teman-teman tiba-tiba ada perusahaan yang menawarkan, saya audit aja nih perusahaanmu, dapat murah nih nilainya, cek dulu, Pak. Perusahaannya lembaga apa? Lembaga auditnya itu masuk dari 22 perusahaan itu bukan. Kalau bukan jangan ditipu berarti. Gitu ya. Kemudian audit internal sebaiknya dilakukan 1 tahun 2 kali atau per 6 bulan oleh internal perusahaan terkait, gitu ya. Nah ini sesuai dengan Permenakernya, gitu ya. Yang wajib itu apa, gitu ya. Inilah kriteria perusahaannya. Nah kemudian mekanisme. Nah ini yang paling penting ya buat teman-teman semua. Jadi tadi saya panjang kali lebar menjelaskan di awal itu tadi adalah pemahamannya dulu, Pak ya. Pemahaman dulu, pengetahuan dulu gitu ya terkait tentang apa namanya SMK 3 dan mekanisme auditnya gitu ya. Atau mekanisme auditnya gitu. Nah, sekarang kita sebagai seorang safety di satu perusahaan. Nah, ini bicaranya kita sebagai seorang safety-nya. Ya, baik itu kita pimpinan safety-nya, atau kita ada di bagian pelaksana safety-nya, ataupun mungkin teman-teman ini yang gabung webinar ini ada dari divisi-divisi terkait gitu ya, yang ingin mensupport Departemen Safety dan Security atau Departemen HSSE-nya untuk melakukan audit SMK 3. Gitu ya. Misalnya kita mau ambil tingkat awal dulu. Gitu ya. Jadi jangan berat-berat, ambilnya tingkat awal dulu. Nah, apa sih yang harus kita sebagai seorang safety atau orang ya. Nah, ini ada beberapa poin di sini. Mohon izin sambil ngopi ya, teman-teman yang lain sambil ngopi juga nggak apa-apa. Enjoy ya Pak Huda ya, Ya, sambil betul. mendengarkan Enjoy. sambil ngopi kita ya. Oke, Sersan, aku izin sersan. ngopi nih. Serius tapi santai. Nah, serius dan santai. Ini ilmunya mahal nih Pak. Oke, nah kalau kita ngomong setup, nah ini kan ketika kita tahapan persiapan itu nggak gampang Pak. Ya, sebelum kita ngomong plan itu ada persiapan-persiapan sebelumnya yang harus kita apa namanya lakukan. Ini sebagai kita yang seorang praktisinya, kita sebagai pekerjanya. Jadi ini pemahaman yang harus kita nanti lakukan ketika perusahaan kita belum menerapkan dan akan lagi mau diterapkan lagi gitu ya, refresh lagi. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, K3 atau atau ada K3. Betul udah ya. Nah, oke. Yang pertama adalah pemahaman terkait SMK 3. Nah, teman-teman ya harus paham dulu itu ya terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini. Cara memahaminya gimana? Yaitu tadi baca ya dengan teliti, dengan serius ya belajar dengan orang-orang yang sudah expert di bidangnya terkait SMK 3. Bacanya di mana, Pak? Simple, Pak, gampang. Tinggal download pakai handphone atau laptop, ya download aja. PP nomor 50 tahun 2012 ini. Nah, baca, Pak. Semuanya ada di sini. Ini semuanya jelas di sini. Kalau mau belajar SMK 3, ya. Kemudian setelah mempelajari itu apa ya kita harus memiliki kompetensi apa namanya ahli K3 dulu gitu ya. Bisa teman-teman ambil ahli K3 umum yang BNSP ya atau teman-teman ahli K3 umum yang Kemenaker RI.
gitu ya. Baiknya yang diambil adalah S ahli K3 umum yang Kemenaker RI dan nanti SKP-nya atas nama perusahaan tempat teman-teman kerja. Supaya nanti karena ahli K3 umum itu nanti ngelen terus, Pak. Contoh ngelen apa? Ngelen dengan yang di bawahnya nanti di poin 3 terkait dengan P3. Nah, setelah kita paham ya sebagai ahli K3 atau praktisi K3-nya atau kita baru ingin terjun di dunia K3 ini, ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus koordinasi dengan pucuk pimpinan, ya, dengan manajemen, ya, dengan stakeholder internal perusahaan, ya. Yang kita harus pastikan adalah manajemen itu harus berkomitmen gitu ya. Kenapa? Pertama, penerapan SMK 3 itu butuh duit, Pak. Butuh dana, ya. Termasuk sampai auditnya. Untuk mendapatkan sertifikat itu kita bayar tuh, Pak. Gitu ya. Kalaupun kita belum paham supaya ada bimbingan itu harus pakai konsultan dulu, pakai duit. Kemudian untuk dengan auditor eksternal juga butuh duit, bayar duit gitu ya. Nah, itu harus dipastikan dulu komitmen manajemen ini. Ya, dengan cara seperti apa? Kita buat dulu yang namanya kick off meeting. Ya, kick off meeting itu nanti diundang gitu ya dari manajemen, dari orang ketiganya, kemudian dari perwakilan pekerjanya gitu ya. Nah, kalau bisa lebih bagus lagi ya di tempat kerja teman-teman itu kalau memang sudah ingin melaksanakan dibuat tim sukses SMK 3 ya. Dari quick off meeting atau meeting itu di tim sukses SMK 3 itu buat nanti tanda tangan komitmen ya integritas bahwasanya kita mendukung terkait penerapan SMK 3 dan penilaian SMK 3 gitu ya. Nah, dari situlah nanti yang harus dibentuk selanjutnya oleh rekan-rekan semua adalah membentuk yang namanya tim P2K3. Nah, ini ada permenakernya. Nah, di P2K3 itu nanti ada strukturnya, Pak. Di struktur itu secara komponen ada 3. Ya, ada ketua, ada sekretaris, dan ada anggota. Ketua itu yang jelas adalah pimpinan perusahaan, wajib ya, direktur atau direktur utamanya. Sekretaris P2K3-nya wajib ahli K3 umumnya. Yang mana ahli K3 umumnya itu wajib memiliki sertifikat ahli K3 umum Kemenaker RI dan SKP atas nama perusahaannya. Dan nanti strukturnya itu berikut dengan program-programnya harus disahkan. Disahkan di mana? Nah, kalau kita yang di DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor ini, nanti Bapak datang ke mana di Snakernya? Ke Karawang, Pak. Di Snaker Karawang itu nanti untuk apa pengawasan makatnya. Jadi nanti teman-teman bawa itu strukturnya Pak datang ke Karawang, ke Snaker Karawang. Organisasi ketiga perusahaan wajib ya. Setelah itu adalah kita sebagai praktisinya ini gitu ya harus bisa menjalankan atau menerapkan 5 prinsip SMK 3. Kalau kita bisa ini kan dalam PDCA ya, pendek actionnya itu dari 5 prinsip itu nanti dibagi lagi gitu ya. Yang pertama secara plan ya dari 5 itu tadi gitu ya dulu gitu. Pertama itu adalah buat kebijakan K3 gitu ya. Nah, buat kebijakan K3 ini seperti tadi yang aku bilang, kebijakan K3L, kebijakan yang lainnya khususnya gitu ya kayak kebijakan merokok, kebijakan mengemudi, kebijakan pengamanan area kalau yang apa namanya di industri pengamanan gitu ya, kebijakan apa namanya drug and alcohol dan lain-lain dibuat dulu ya kebijakan K3-nya gitu ya. Nah, itu tadi wajib ditandatangani oleh siapa? Pucuk perusahaan, pucuk pimpinan perusahaan gitu ya. Nah, itu pastikan karena yang namanya audit itu yang diaudit adalah dokumen dulu, Pak, baru implementasinya. Yang pastikan teman-teman di perusahaan itu ya menyusun atau membuat yang namanya hierarki pengendalian dokumen atau dokumen kontrol. Ya, ada SOP-nya itu dokumen kontrol ya. Bagaimana mengatur membuat, menerbitkan gitu ya. Bagaimana mengatur dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Nah, kalau kita bisa lihat secara simpel itu ya, hierarki dokumen itu ada 4 level, teman-teman ya.
Ya, ada 4 level. ISO pun sama tuh. Ada 4 level. Ada manualnya, ada prosedurnya, ada instruksi kerjanya atau SOP teknisnya, dan ada formulir-formulir pendukungnya. Ya. Nah, kalau di SMK 3 sendiri itu sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012, SOP-nya itu bisa sampai rentangnya 25 sampai 30 SOP K3, Pak. Yang harus teman-teman buat. Gitu ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kriteria-kriterianya tadi. Karena setiap elemen itu nanti akan dipecah jadi sub-elemen, sub-elemen masuk ke kriteria, nah nanti di kriteria itu akan dijelaskan, misalnya Bapak harus punya SOP apa. Auditornya nanya, bukti meeting ini mana? Ada, kasihlah formulir meetingnya, ya daftar hadirnya. Ini, ya. Kemudian kalau ditanya, ketika berhubungan dengan misalnya safety itu, security ada di under safety ya, misalnya. Ditanya, mana SOP pengamanan di perusahaan Anda? Nah, lihat kan SOP-nya, gitu ya. Makanya nanti harus ada yang namanya hierarki pengendalian dokumen. Jadi nanti perusahaan teman-teman tuh harus buat apa namanya list master dokumen di perusahaan, ya, mulai dari manualnya, kemudian SOP-nya, instruksi kerjanya, dan formulir-formulirnya. Ada daftar isinya, Pak, gitu ya, clear, dan penomorannya dan lain-lain. Ini kalau misalnya mau bedah lagi terkait hierarki pengendalian dokumen ini, kalau kita bahas SOP dokumen kontrol, bisa dibuat satu sesi materi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat hazard identifikasi bahaya, ya, atau biasa kita sebut HIRA-DC, Hazard Identification Risk Assessment. Jadi kita melakukan apa namanya identifikasi bahaya di mana? Di tempat kerja. Yang dibuat apa? Seluruh proses bisnis perusahaannya dari hulu ke hilir. Jadi kalau orang bilang itu mulai dari persiapan sampai selesai, dari input sampai output, ya, bisnis proses perusahaannya. Misal kita ngomong di Badan Usaha Jasa Pengamanan, kontraktor kita itu ya. Nah, apa yang harus dibuat yang di HIRA-DC itu apa aja? Mulai dari awal sampai akhir, Pak. Tidak hanya ngomong proses pekerjaan satpam, mulai dari apa namanya ngajuin izin CEO-nya ke Polda sampai dengan apa namanya deploy-nya personil, bahkan sampai demobilisasi personil. Nah, itu semua dibuat hazard identifikasi bahayanya, gitu ya. Yang selanjutnya apa? Membuat program-program K3. Ya. Jadi atau biasa disebut itu OTP. Objektif Target Program. Jadi membuat program K3 itu ya dibuat oleh kita nih. Jadi setahun ke depan program K3-nya apa? Seperti yang sebelumnya saya sampaikan pada saat materi sistem manajemen K3 ya, indikator ya, ada lagging indikator. Gitu ya. Jadi nanti semuanya dibuat dan itu harus terukur. Gitu ya. Harus terukur program K3-nya itu. Jadi contoh misalnya dalam setahun ke depan ada berapa kali drill, ada berapa kali training, ada berapa kali induction, gitu ya. Termasuk misalnya teman-teman satpam juga kan salah satu job desk pekerjaannya itu ada yang namanya safety induction, gitu ya, di usaha di gedung kita induction-nya seperti apa. Nah programnya itu kapan? Setahun tuh berapa kali dibuat? Apakah per case atau di target ada berapa gitu. Itu namanya program-program K3. Nah, ini tahapan plan yang teman-teman harus lakukan. Selanjutnya adalah tahapan do. Nah, tahapan do ini ya, yang pertama itu kita menyediakan SDM yang berkompeten. Nah, kalau sesuai PP nomor 50 tahun 2012 ya, seminimalnya itu pertama perusahaan memiliki ahli K3 umum yang pertama. Ya, memiliki ahli K3 umum. Selanjutnya apa? Memiliki petugas P3K. Ya, nanti itu tinggal dihitung. Itu kan 1 banding berapa orang ada sesuai Permenaker nomor
15 tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Ya. Kemudian ada terkait dengan petugas, apa namanya, bukan petugas, ya, penanggulangan kebakaran. Nah, regu penanggulangan kebakaran ini sesuai Permenaker nomor 186 1999 gitu ya. Itu ada 4 kompetensi. Ada 4 kualifikasi, sorry. Ya, sesuai Permenaker tersebut. Ada fire kelas D, kelas C, kelas B, dan kelas A. Minimalnya. Nah, nanti tinggal ditambahkan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Tinggal dilihat di perusahaan Bapak itu menerapkan K3-nya, ya, di proses bisnisnya itu ada apa aja. Contoh, misalnya ini teman-teman yang bergeraknya di bidang apa namanya, office tower atau high rise building. Nah, kalau di situ nanti ada pekerjaan di ketinggian, gitu ya, ada menggunakan pesawat angkat-angkut, pastikan setiap operator yang bekerja punya CEO-nya. Kemudian alatnya harus punya surat atau silonya, surat izin layak operasi. Ya, kalau misalnya teman-teman bekerja di perusahaan yang ada apa namanya forkliftnya, tinggal dilihat lagi, gitu ya. Ada nggak CEO operatornya, kemudian ada nggak silonya. Kalau misalnya di tempat kerja perusahaan ada liftnya, eskalator, elevator, gitu ya, harus ada surketnya juga, ada riksa ujinya juga. Kalau misalnya teman-teman kerja di perusahaan yang kimia, tinggal dilihat nanti apakah perusahaan teman-teman itu kategori perusahaannya sedang atau tinggi, sehingga nanti bisa menentukan jumlah SDM untuk, ya, untuk ahli K3 kimianya atau petugas K3 kimianya berapa orang. Itu dikatakan menyediakan SDM yang berkompeten. Nah, selanjutnya yang harus dipastikan lagi, yang harus teman-teman lihat adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Apa aja nih? Ya, mulai dari peralatan pencegahan penanggulangan kebakaran misalnya, ya, mulai dari yang apa namanya, yang pasif maupun yang aktif untuk pencegahan kebakarannya disiapkan sarana dan prasarananya, ya. Mulai kalau yang aktif misalnya kayak sprinkler, kemudian hidran, APAR, ya. Kemudian kalau yang pasifnya mungkin dari sisi apa namanya teknis bangunannya gitu ya, dari bahan-bahan yang tahan api dan lain-lain, kotak P3K, kemudian dan lain-lain lah, ya. Itu sarana dan prasarana, termasuk juga kayak signage, kemudian tempat berkumpul dalam keadaan darurat, rambu-rambu semuanya. Pastikan dipenuhi sesuai dengan regulasinya. Jadi dua adalah menyediakan SDM berkompeten, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta selanjutnya mengimplementasikan program-program K3-nya ini tadi. Gitu ya, itu yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah cek, yaitu melakukan pemeriksaan, ya. Kalau kita ngomong cek ini, ya, di SMK 3 ini, kita sebagai orang K3-nya, ya, itu harus ada program juga, Pak, ya, di sini tadi, ya, di plan tadi itu melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran. Jadi kalau ngomong cek di K3 itu ada 3, Pak, ya. Ada pemeriksaan, ada pengujian, ada pengukuran. Nah, yang dimaksud dengan pemeriksaan itu apa aja? Lihat regulasinya. Biasanya yang pertama itu pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini ada 3 jenis, ada pemeriksaan kesehatan atau MCU awal, ya, kemudian MCU berkala dan MCU khusus. Itu kesehatan kerjanya, pemeriksaan yang dicek, apa yang diperiksa adalah kesehatan tenaga kerjanya. Nah, kalau ngomong pengujian, apa yang diuji? Gitu ya. Nah, kalau yang diuji ini tergantung nanti di tempat kerja Bapak ini menerapkan apa. Contoh misalnya ada genset gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Penangkal petir. Bukan penangkal ketir sih, grounding. Petir nggak ditangkal-tangkal Pak ya, grounding. Ya, penyalur petir bahasanya, bukan penangkal petir yang benar ya. Penyalur petir atau grounding itu harus diuji. Kemudian ada nggak penerapan genset atau pesawat produksi, ya, kayak boiler, kayak genset gitu ya. Kemudian pesawat angkat-angkut, ya, elevator, accelerator. Nah, itu harus dilakukan pengujian ya untuk beroperasi. Kemudian yang selanjutnya pengukuran. Nah, yang diukurnya apa, Pak? Yang diukur itu lingkungan kerjanya.
Ya, ini ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang nilai ambang batas faktor fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah, itu yang diukur. Contoh, tingkat kebisingan di tempat kerja diukur. Kemudian apalagi suhu ya. Nah, itu semuanya diukur, Pak. Itu yang dimaksud diukur. Termasuk apa? Internal audit SMK 3. Itu termasuk cek untuk memastikan per 6 bulan sekali, tadi dikatakan ya, internal auditor itu dilakukan per 6 bulan sekali. Nah, apa yang diukur? Keefektifan yang semua tadi sudah kita terapkan ini, plan dan do ini. Kita lakukan apa namanya internal audit. Checklistnya apa, Pak? Daftar pertanyaannya gimana? Ya sama. Ya, sesuai dengan kriterianya tadi yang ini. Ya, tinggal lihat aja angka-angka kriterianya. Nah, itu yang kita lakukan apa namanya? Internal auditnya. Itu ya tools-nya, ya checklist-nya ya menggunakan yang ini. Kriterianya sama gitu ya. Oke, selanjutnya ya setelah cek ini kita masuk ke yang namanya action. Nah, ketika kita ngomong action ini ada yang namanya setahun sekali itu yang namanya tinjauan manajemen K3. Nah, ini biasanya kita akan meeting ya dari top manajemen atau biasanya difasilitasi oleh apa namanya tim P2K3 gitu ya. Kita review secara keseluruhan sistem itu ya, kurangnya di mana, kalau lebih-lebihnya di mana, dan nanti apa yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk melakukan apa namanya tingkah apa perbaikan berkelanjutan gitu ya. Nah, oke. Jadi ini teman-teman ya, poin semua ini yang saya blok ya. Ini ketika nanti sudah kita lakukan penerapan ya, penerapan 5 prinsip, 12 elemen dan 166 kriteria atau sesuai kriteria yang diambil, itu biasanya nggak cukup, Pak. Jadi sebelum kita mengajukan apa namanya audit eksternal, gitu ya, supaya kita betul-betul memastikan kita siap, gitu ya. Nah, itu biasanya kita butuh bimbingan, Pak. Ya, bimbingan pihak ketiga juga atau bahasanya konsultan. Gitu ya. Nah, kita butuh konsultan juga untuk membimbing kita sebelum melakukan apa namanya sertifikasi SMK 3 atau audit eksternal SMK 3-nya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul siap secara perusahaan. Jadi pakai konsultan dulu. Gitu ya. Nah, di aspek bimbingan atau konsultasi ini atau menggunakan jasa konsultan ini, ketika nanti teman-teman memilih konsultan, ya pastikan konsultannya ini adalah betul-betul konsultan yang berkompeten, ya. Dia betul-betul memiliki sertifikat yang valid, ya ahli K3 umum, ya kemudian misalnya dia sudah punya sertifikat internal auditor atau lead auditor, gitu ya. Jadi jangan nanti teman-teman salah, ya tidak ngecek dulu. Ya, sekedar tahu, oh itu bagus, tapi tidak melakukan cek dulu, Pak. Ya, kalaupun misalnya dia bekerja di perusahaan konsultan, ya cek dulu perusahaan tempat dia kerja itu benar apa enggak, gitu ya. Oke. Nah, itu yang namanya bimbingan dan konsultasi. Itulah kenapa, Pak, balik lagi ke poin 1 itu, ke poin 2 ini adalah komitmen manajemen itu penting. Kenapa? Karena pada saat nanti penerapan itu butuh banyak biaya. Ya, contohnya ini tadi, pakai konsultan bayar juga. 3 bulan misalnya 25 juta, sudah duit juga itu. Nah, selanjutnya kalau sudah, ya, teman-teman nanti tinggal mengajukan ya surat permohonan ke lembaga audit ya eksternal SMK 3. Gitu ya. Setelah nanti dilakukan apa approval dari lembaga auditnya, itu langsung proses tahapan audit. Ya, tadi yang ada 6 tahapan itu minimal. Kemudian nanti si lembaga auditor ini gitu ya, nanti akan membuat 4 laporan, Pak. Jadi 1 laporan tapi ada 4 kopi gitu ya. Pertama, kopi itu akan disampaikan ke Kemenaker. Ya, kemudian yang kedua, salinan kedua akan disampaikan ke Disnaker setempat. Kemudian untuk yang satu apa lampiran lagi ini diserahkan untuk apa namanya perusahaan yang dia audit. Yang satu salin lagi disimpan dia apa lembaga audit itu sendiri untuk arsip. Nah, nanti setelah laporan audit itu masuk, bisa dikatakan misalnya perusahaan teman-teman lolos lah dengan range nilai yang tadi gitu ya, memuaskan atau cukup gitu ya. Nah, nanti teman-teman itu tidak langsung dapat sertifikat, gitu ya, tapi dapat SK dulu
surat keterangan dulu, Pak, bahwasanya telah diaudit. Nah, sertifikatnya kapan keluar, Pak? Itu biasanya Kemenaker itu mengeluarkannya setahun sekali. Jadi contoh, misalnya teman-teman melakukan external auditnya atau sertifikasinya itu menggunakan lembaga auditnya itu di bulan Juni misalnya. Nah, nanti bisa dapat keluarnya itu ya di rentang Januari, Februari atau Maret baru keluarlah sertifikat SMK 3-nya. Gitu ya, teman-teman semua ya. Jadi secara setup inilah proses yang teman-teman harus jalankan ya ketika nanti akan menerapkan SMK 3 di perusahaannya, dan setelah itu lanjut melakukan penilaian atau audit SMK 3 di perusahaannya gitu ya. Nah, oke, itu yang bisa sedikit yang bisa saya sharing ke teman-teman semua gitu ya, terkait terkait dengan setup dan mekanisme audit SMK 3. Jadi secara summary-nya ya poin-poinnya ini yang harus teman-teman lakukan di perusahaannya ketika teman-teman ingin melakukan penerapan maupun ingin melakukan penilaian atau audit SMK 3 sehingga nanti mendapatkan sertifikat atau bendera SMK 3-nya berdasarkan tingkat nilai dan tingkat penilaian yang mana yang diambil, apakah awal, transisi, ataupun lanjutan. Oke, mungkin itu tuh yang bisa sedikit kami sharing gitu ya ke teman-teman semua. Mudah-mudahan sih sedikit-sedikit bisa menambah pengetahuan, wawasan, gitu ya, sehingga nanti harapannya semakin banyak teman-teman ini yang nanti bisa berkompetensi di bidang K3 gitu ya, sehingga target penerapan SMK 3 atau berbudaya K3 bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa betul-betul terwujud. Oke, mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Pak Huda selaku moderator. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bang Miftah. Penjelasannya sangat detail dan sangat jelas ya. Saya bersyukur nih, seperti tadi CV-nya Bang Miftah kan dia banyak background di safety, sekarang beliau menekuni security juga. Kebetulan juga sama sebaliknya, saya background-nya security, sejak 2014 juga belajar tentang safety. Alhamdulillah saya sudah sudah K3 umum Kemenaker 2014. Belajar 2014 juga sudah pernah ikut internal auditor SMK 3. 2021 belajar lagi SMK 3 internal auditor karena berubah PT atau berganti ke PT. Nah, ini penting juga bagi kita untuk terus belajar. Saya sendiri mendapatkan ilmu lagi nih setelah mendengarkan dari Pak Miftah tadi ya, atau Bang Miftah ya. Monggo untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, karena saya kira dalam 2 jam untuk menjelaskan PP nomor 50 tahun 2012 ini ya nggak mudah ya. Jadi perlu detail lagi, perlu teknik lagi, secara teknis. Barangkali kawan-kawan ada yang ingin bertanya dari 12 elemen tadi satu persatu, dipersilakan. Dibuka saja mic-nya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Perkenalkan diri dan langsung pertanyaannya. Perkenalkan Pak, nama saya Resman Simbolon Pak. Jadi saya dari PT itu Pak, Bumi Persada Permai Pak, Forestry. Bumi Persada Permai, Forestry, Pak Risman. Monggo Pak, langsung pertanyaannya Pak Risman. Ya, Pak. Jadi izin nih Pak, sebelumnya mohon maaf saya ingin bertanya kan Pak, apa bedanya Pak K3 umum Kemenaker dengan K3 umum BNSP Pak? Maksudnya tuh apakah BNSP itu seperti apa ya Pak ya, yang mengeluarkan itu Kemenaker atau apa gitu Pak? Saya kurang mengerti Pak. Demikian Pak, terima kasih. Baik, langsung saja nanti Pak Miftah jawab. Kebetulan saya dua-duanya punya, biar ribet. Daripada ribet, saya dua-duanya punya. Lanjut Pak Miftah. Dijawab silakan. Oke, sama Bang Huda. Jadi saya juga salah satu orang yang dua-duanya saya ambil gitu ya. Jadi gini, secara dasar hukum juga gitu ya, untuk
ahli K3 umum BNSP dan ahli K3 umum Kemenaker itu regulasinya juga berbeda, Pak. Gitu ya. Jadi kalau apa namanya BNSP itu ada apa? Ada sendiri aturannya gitu ya. Dia mengikutnya di SKKNI gitu ya. Yang diukur adalah yang diuji itu adalah kompetensinya. Ya, perorangannya. Gitu ya. Nah, kalau ahli K3 umum Kemenaker ini menggunakan Permenaker yang berbeda juga ya, penunjukan dan wewenang ahli K3 umum. Gitu ya. Itu secara regulasi sudah apa namanya yang untuk ngambilnya sendiri itu sudah berbeda. Kemudian kalau ahli K3 umum BNSP itu yang mengeluarkannya adalah BNSP, gitu ya, Badan Standarisasi Profesi Nasional. Nah, kalau yang Kemenaker RI ini adalah sertifikatnya yang mengeluarkan adalah Kementerian Tenaga Kerja RI. Nah, di belangkunya sendiri juga berbeda. Kalau yang BNSP ya Pak ya, itu sertifikatnya itu kopnya itu lambangnya Garuda. Gitu ya. Nah, kalau Kemenaker RI itu logonya itu logo kementerian, dan kalau yang BNSP dia ahli K3 umum gitu ya untuk kompetensinya. Nah, kalau untuk Kemenaker RI itu calon ahli K3 umum di sertifikatnya. Bahasanya berbeda ya. Jadi kalau yang ahli K3 umum Kemenaker RI itu bahasa di sertifikatnya adalah calon ahli K3 umum. Nah, kapan dia dikatakan ahli gitu ya? Dikatakan ahli adalah setelah dia mendapatkan SKP, surat keputusan penunjukan dari kementerian. Itulah kenapa kalau teman-teman pada saat ikut sertifikasi Kemenaker RI itu tanpa rekomendasi perusahaan, teman-teman hanya mendapatkan sertifikatnya saja yang tulisannya calon ahli K3 umum. Nah, kalau ada surat rekomendasi dari perusahaan tempat bekerjanya, nah itu nanti akan dapat SKP, surat keputusan penunjukan ahli K3 umum. Sah teman-teman itu kerja sebagai ahli K3 umum di perusahaan tersebut. Gitu ya. Makanya kenapa kalau misalnya tender ya, tender itu kalau misalnya kita ikut tender perusahaan security gitu ya, itu si perusahaan pemberi kerja itu pasti langsung konsen ke poin itu. Memiliki ahli K3 umum dan SKP atas nama perusahaan. Supaya apa, Pak? Supaya menilai perusahaan itu sebenarnya sudah punya atau belum. Karena kalau belum akan kelihatan di SKP-nya, bukan atas nama perusahaan yang ikut tendernya, pasti. Gitu ya. Nah, itu ya perbedaannya untuk ahli K3 umum BNSP dan ahli K3 umum Kemenaker RI. Dan secara fungsi, Pak. Kalau secara fungsi ya, ahli K3 umum BNSP itu berarti kita secara individu, Pak, secara kompetensi kita itu sudah teruji sesuai SKKNI-nya. Nah, kalau ahli K3 umum itu SKKNI-nya itu ada 12, Pak. Itu yang ahli K3 umumnya gitu ya. Sudah teruji di 12 SKKNI itu. Standar kompetensi gitu ya terkait dengan ahli K3-nya. Nah, itu untuk yang BNSP secara fungsinya, bahwa saya menunjukkan bahwasannya yang memegang sertifikat tersebut betul-betul kompeten sebagai ahli K3 umum. Namun, sertifikat ahli K3 umum BNSP tersebut itu tidak bisa menjadi sekretaris P2K3. Kenapa tidak bisa? Karena sertifikat BNSP tidak ada SKP-nya. Gitu ya. Yang ada SKP-nya adalah yang sertifikat ahli K3 umum Kemenaker. Gitu ya. Sehingga nanti berbenturannya dengan perusahaannya adalah ketika kita hanya punya sertifikat ahli K3 umum BNSP, kita tidak bisa jika hanya di perusahaan tersebut hanya ada orang yang punya ahli K3 umum BNSP, perusahaan tersebut tidak bisa mengesahkan struktur P2K3-nya ke Disnaker. Gitu ya. Baru bisa setelah si ahli K3 umumnya punya sertifikat Kemenaker RI dan SKP Kemenaker RI. Kira-kira seperti itu penjelasannya, Pak Resman. Paham ya, Pak Risman? Jelas? Iya Pak, siap Pak. Iya Pak, jelas Pak, ngerti Pak. Karena Pak? Ya saya juga kan kebetulan tuh Pak baru kemarin tuh ikut juga K3 umum Pak.
Saya kira BNSP dengan K3 umum itu sama Pak, rupanya dari SKP-nya itu Pak ya. Ya Pak, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambahan sedikit, waktu pembelajarannya juga kalau K3 Kemenaker lebih panjang, jadi 12 hari. 12 hari dan hari ke 11-12 biasanya praktek kita Pak. Praktek Betul. atau observasi Betul. ke suatu tempat lah dari materi-materi yang sudah dipelajari. Materinya mirip, 12 SKKN itu sudah mirip. Cuman perbedaannya di situ. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Miftah. Betul, setuju yang dikatakan Pak Huda. Jadi kalau dikatakan training dan pelatihannya sebenarnya itu yang ini itu ya ahli K3 umum Kemenaker, karena dia trainingnya 2 minggu, betul-betul belajar Pak. Nah kalau BNSP itu kita hanya uji kompetensi, nggak ada pelatihan di situ, hanya merefresh 12 SKKNI-nya saja untuk persiapan nanti diuji kompetensi sama asesornya. Contoh simpelnya gini deh. Buat teman-teman Satpam, ya baik itu yang Garda Pratama, Madya, dan Utama, yang betul-betul dikatakan pelatihan, sertifikasi pelatihannya itu ambil kualifikasi 3 itu tadi. Garda Pratama, Garda Madya, Garda Utama. Nah ketika nanti, ini kan lagi nggak tahu nih ya, sekarang udah clear atau belum ya. Setahuku baru Garda Utama ya Pak Huda ya, yang sudah ada uji kompetensinya. Nah nanti teman-teman Satpam itu akan ada lagi sertifikat uji kompetensi BNSP-nya untuk kualifikasi Garda Pratama atau Garda Madya dan Garda Utamanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau betul-betul pembelajaran sesuai silabusnya, gitu ya, ya Kemenakernya, gitu ya. Tapi kalau untuk uji kompetensinya, BNSP-nya. Sama kayak Satpam. Ya, sekarang kan baru keluar tuh Pak Huda ya untuk Satpam ya. Kurikulum terbaru Satpam ya di tahun 2023 ya. Kalau Satpam ada Garda Pratama, Garda Madya, Garda Utama, diuji kompetensinya oleh BNSP. Jadi sama kayak kita sekolah, contohnya STM mesin. Ngerti kita sudah belajar, tetapi kita ahli atau enggak, kompeten atau enggak dalam pengelasan contohnya itu diuji lagi oleh BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mana kalau di internasional, kalau kita contohnya mau kerja di Singapura, yang dipakai BNSP. Mau kerja di Malaysia, yang dipakai BNSP. Kalau di sertifikasinya terukur untuk di luar negeri bisa dipakai, itu yang BNSP. Karena Permenaker itu peraturan Menteri Tenaga Kerja atau untuk internal Indonesia. Tapi tadi ya, jadi kalau kita mau menerapkan SMK 3 di tempat kita, berarti kita harus ada yang K3 Kemenaker. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan yang lain sebelum saya lihat di list nih ada yang nanya dari saudara kita. Bentar saya baca dulu pertanyaannya dari siapa nih? Perkenalkan, nama saya Doli Huta Barat, ingin bertanya, hal apakah yang membuat sertifikat SMK 3 dicabut dan yang bisa dilakukan pendampingan atau tidak dicabut? Terima kasih. Demikian pertanyaannya Pak Miftah. Silakan dijawab Pak Miftah. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menjawab dulu? Dari Pak Huda, dari Pak Adit? Dari Pak Miftah aja nih. Hah? Bentar. Ada yang lain yang mau bertanya dulu mungkin? Silakan. Silakan ditampung dulu nih. Kita tampung dulu. Coba kita jawab nih, aja. Pak Miftah. Oh iya, Pak. Pak Adit, silakan. Ya, jadi sertifikat K3 itu tidak berlaku, terutama SKP-nya. Pertama, jika pindah perusahaan lain. Yang kedua, mengundurkan diri dari perusahaan yang bersangkutan. Sekarang kita bekerja di perusahaan A, terus kemudian 4 tahun pindah ke perusahaan B, maka SKP-nya tidak berlaku. Kemudian sertifikatnya juga tidak berlaku, sekolah lagi karena bukan atas nama perusahaan yang bersangkutan. Meninggal dunia itu juga termasuk cabut. Kemudian pencabutan SKP kaitannya dengan sertifikat K3 umum, itu jika yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi perundang-undangan K3, melakukan kesalahan atas dan kecerobohan dengan sengaja atau kecerobohan terbuka rahasianya keterbukaan rahasia perusahaan. Itu yang saya ketahui. Bisa ditambahkan mungkin oleh Pak Miftah. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Adit ya. Jadi setuju ya tadi yang disampaikan oleh Pak Adit itu. Jadi gini,
pertanyaan dari Pak Doli. Bang Doli nih, apa kabar Bang Doli? Ini kayaknya Bang Doli Huta Barat yang aku kenal nih kayaknya nih. Oke, jadi poin-poin tadi yang disampaikan oleh Pak Aditya Hadiwasito itu sesuai dengan ini. Nah, ini tadi yang aku bilang, Pak. Jadi kalau dasar hukum untuk sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker itu diatur oleh Permenaker nomor 2 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dasar hukum untuk ambil ahli K3 umum tuh ini, gitu ya, termasuk kewenangannya. Nah, tadi itu dikatakan tidak berlaku dan dicabut, sangat setuju seperti tadi yang disampaikan Pak Hadi di pasal 8 ya. Jadi nih teman-teman mungkin bisa sambil baca. Saya tidak perlu sampaikan lagi karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Adit ya. Nah, tadi kira-kira ada pendampingannya enggak gitu ya? Sebentar buka chatnya. Ya, bisa dilakukan pendampingan atau tidak dicabut. Nah, ini aku agak nggak paham ya dengan pertanyaannya. Pada intinya tidak berlaku apabila A sampai C. Kemudian dicabut apabila A sampai C. Jadi secara prinsip ini diatur di Permenakernya. Jadi kita menjawab ya, dari Pak Aditya menjawab itu tadi bukan berdasarkan sekedar tahu gitu ya, tapi itu diatur di Permenakernya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu kira-kira ya Bang Doli untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Ini yang dicabut sertifikat SMK 3-nya nih Bang, bukan individunya ini. Iya betul, SMK 3-nya. Jadi kalau individunya pindah, otomatis pindah perusahaan, otomatis sertifikatnya tidak berlaku. Seperti saya nih, saya sudah punya. Bang Pak Mifta, ini perusahaannya. Bukan, sorry. Kalau ini bukan perusahaan ya, ini itu terkait K3. Jadi keputusan penunjukan ahli K3 atau SKP-nya itu, ya SKP-nya kan tadi sudah kita bahas. Jadi di ahli K3 umum Kemenaker RI itu ada 2, dapat sertifikat gitu ya, dan SKP. Nah, sertifikat itu gitu ya. Sertifikat itu adalah bukti bahwasannya yang bersangkutan telah mengikuti pelatihannya dan lulus pelatihan SMK 3 bukan SMK 3. Sudah lulus pelatihan ahli K3 umum Kemenaker RI. Dan untuk sertifikatnya itu sendiri ya, itu dia berlaku selamanya, Pak. Gitu ya, berlaku selamanya. Cuman untuk dikatakan dia ahli secara legal dan secara hukumnya itu adalah SKP-nya, surat keputusan penunjukannya. Nah, SKP-nya sesuai pasal 8 ini ya, untuk si A, misalnya SKP-nya Pak Huda gitu ya, itu menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan itu betul sebagai ahli K3 umum di perusahaan A gitu ya. Nah, itu tidak berlaku apabila pertama pindah tugas ke perusahaan lain atau instansi lain. Jadi kalau misalnya pindah dari perusahaan ABC pindah ke perusahaan D, E, F, nah itu nggak berlaku. Kemudian mengundurkan diri dari perusahaan tempat yang bekerjanya, itu nggak berlaku. Kemudian meninggal dunia, nggak berlaku. Nah, kemudian itu dikatakan tidak berlaku. Nah, kalau dicabut, itu kan berarti ada pelanggaran ya. Bukan, pertanyaan Pak Doli adalah bukan SKP atau sertifikat ahli K3 individu, tetapi SMK 3 perusahaan. Oh, oke. Nah, jadi SMK 3 perusahaan ini dicabut atau tidak berlaku itu kapan? Oke. Jadi itu nanti ada di PP-nya. Gitu ya, bentar. Ya, kan kalau memang dia tidak melanjutkan audit ya saya kira itu sudah tidak berlaku juga kan. Betul. Kan per 3 Pertama tahun itu ini. Expired. Pertama expired, itu kata Bang Uda. Jadi secara perusahaan kalau dia tidak melakukan audit perpanjangan, Pak Uda, udah otomatis itu dicabut dan tidak berlaku gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat kok di di PP ini. Ya. Jadi makanya contohnya nih dalam tahun 2023 suatu perusahaan mendapatkan SMK 3.
Tetapi dalam 1 tahun mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, ya bukan SMK 3-nya yang dicabut, karena memang SMK 3 itu waktu itu pernah diberikan dan nilainya bagus. Tapi dalam pelaksanaan tahun kedua mungkin internal auditornya tidak melaksanakan lagi dengan baik, sehingga kualitas K3 di situ menurun gitu loh sebenarnya gitu, atau ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu bahayanya kalau kita sudah menerapkan SMK 3 harusnya ya dijaga sampai audit berikutnya kalau perusahaan kita mau dianggap tetap mempertahankan sistem manajemen K3. Begitu sih menurut saya Pak Miftah. Ya, betul. Setuju sekali, Pak. Jadi sebenarnya audit SMK 3 itu kan betul per 3 tahun sekali, Pak ya. Nah, jadi setelah kita audit yang pertama, itu biasanya setiap tahun sekali itu ada audit ininya, Pak. Pengecekannya lah bahasanya ya. Jadi setiap tahun itu ada audit kontrol lah bahasanya. Nah, itu setiap tahun itu akan direview gitu ya. Ketika tidak memenuhi kembali, itu bisa dicabut, Pak. Nah, yang selanjutnya itu ya seperti tadi yang disampaikan Pak Huda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ada pertanyaan lain mungkin dari kawan-kawan, bisa dilanjut. Pak Doli, apakah puas? Tadi mungkin bisa ngomong daripada nulis terus. Bang Doli. Izin bertanya Pak, udah. Ya, silakan Pak. Iya, izin bertanya ini Pak. Ini saya mengikuti A3 umum ini. Dari siapa nih Pak? Suaranya. Oh, Pak Agus Wondo ya? Iya, Pak Agus Pak. Kan muncul tuh Pak di layar Pak. Sebentar. Oh iya ya Pak Agus. Pak Agus Padang ya? Iya. Oke, lanjut. Izin bertanya Pak, udah. Ini saya ikut K3 umum ini. Saya bekerja di perusahaan A. Nah, apabila saya tidak bekerja lagi dan saya gunakan di perusahaan B, atau saya membuka perusahaan sendiri, apakah masih berlaku? Yang kompetensi yang ini kan BNSP Pak ya? Iya, ini BNSP. Yang saya ikuti ini, yang saya ikuti Zoom ini kan BNSP Pak ya? Ya. Ya. Apakah masih berlaku atau bagaimana Pak dari perusahaan sekarang apabila saya pindah ke perusahaan B dan apabila saya membuka perusahaan sendiri, apa masih bisa berlaku Pak ya? Masih Pak, kalau kita berseumpama kayak saya gitu ya, ikut K3 BNSP, itu kan 3 tahun Pak. Secara kompetensi bahwa kita sudah diakui oleh negara atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi bahwa kita mempunyai kompetensi seorang ahli K3 umum. Nah, itu berlaku 3 tahun. Dalam 3 tahun kalau kita tidak melaksanakan uji kompetensi lagi, tidak refresh lagi, berarti kita nggak punya sertifikat lagi, Pak. Atau sertifikat yang kemarin sudah tidak bisa diakui lagi. Nah, kalau masalah pindah-pindah kerja nggak ada masalah yang K3 BNSP. Tapi kalau K3 Kemenaker, saya pernah melakukan juga, saya didapatkan di perusahaan A, tetapi dalam 2 tahun saya pindah ke tempat lain. Jadi SKP-nya saya rubah ke perusahaan yang baru. Karena saya akan bertugas di perusahaan yang baru. SKP-nya diurus lagi Pak ke Disnaker. Dengan sertifikat yang sebelumnya kita bawa. Kalau yang BNSP ini, 3 tahun itu apabila kita tidak perpanjang, itu akan mati Pak. Iya, sama kayak SIM Bapak. Bapak SIM 5 tahun nggak diurus, ya sudah, Bapak harus ulang lagi, training ulang. Berarti kita mengurus perpanjangan BNSP-nya atau kita daftar ulang? Kalau dalam 3 tahun kita urus lagi ya enggak, kita hanya semacam refresh aja. Nanti langsung lagi, lanjut lagi bisa. Pengalaman saya seperti itu. Langsung sama ininya, sama apa namanya itu Pak, KTA-nya Pak? Iya, nanti diperpanjang KTA-nya. Kan? Nanti kalau Bapak mengajukan lagi untuk refreshment lagi, jadi ya nggak perlu diuji lagi. Dalam artian ada juga yang diuji lagi, bahwa Bapak masih kompeten Kak, takutnya 3 tahun ini ilmunya hilang kan, tidak dipakai, biasanya ya ada juga untuk pengujian lagi, tapi tidak serumit yang pertama tadi gitu.
Sama kayak Bapak perpanjangan SIM. Perpanjangan SIM kan nggak uji lagi, nggak muter-muter lagi itu seharusnya kan. Tinggal hanya sedikit lah gitu loh. Kurang lebih dari saya seperti itu. Mungkin Pak Miftah menambahkan, silakan. Mati suaranya. Betul sekali Pak Huda, seperti tadi yang sudah Pak Huda sampaikan. Jadi kalau apa namanya BNSP itu kan sertifikat yang melekat kompetensi secara pribadi ya. Jadi walaupun Bapak pindah perusahaan, pindah kemana, itu tetap berlaku. Yang membuat dia tidak berlaku adalah expirednya, Pak. Berlaku sampai kapan? Nah, kalau sampai berlaku itu Bapak tidak proses lagi, gitu ya, ya dia akan mati, Pak. Bapak ngulang lagi sertifikasi uji kompetensi lagi dari awal gitu. Berarti jadi harus masa aktifnya itu sebulan sebelum mati kita perpanjang atau bagaimana Pak aturannya Pak? Ya nanti baiknya sih kalau saya secara pribadi sih Pak ya, setidak-tidaknya kalau saya secara pribadi itu minimal 6 bulan sebelum mati itu saya akan udah koordinasi dengan pihak penyelenggara Pak. Perpanjang ulang. Ya, apakah nanti Bapak sifatnya hanya refresh saja atau nanti dia mengulang kembali untuk uji kompetensi. Namun secara ketentuan karena ini uji kompetensi Pak, itu dia bukan refresh Pak, tapi Bapak uji kompetensi lagi. Karena seperti tadi yang Pak Huda tadi sampaikan, ini terkait kompetensi, ditakutkan nanti luntur gitu ya ilmunya selama 3 tahun itu. Makanya nanti dia harus uji kompetensi kembali gitu ya. Sama dengan halnya kalau di Migas Pak ya, di PPSDM Migas Cepu itu kan sertifikatnya itu logonya nggak hanya BNSP Pak, ada KAN, ada BNSP-nya gitu ya, ada Kementerian ESDM-nya gitu ya. Nah, itu ketika expired itu harus mengulang kembali, Pak. Mengulang kembali proses pelatihannya, uji kompetensinya lagi, baru dapat sertifikatnya lagi. Dan itu sama berlaku juga 3 tahun. Sama dengan kompetensi-kompetensi yang lain, harus uji kompetensi ulang. Itu karena ini menyangkut kompetensi individu. Gitu ya. Karena kalau ngomong-ngomong kompetensi, ini kalau kita sedikit bahas kompetensi ya, dikatakan seorang itu kompeten kan harus punya 3 komponen, memenuhi 3 komponen Pak ya. Ya, nanti dibagi 3 komponen itu di dalam SKKNI yang diambilnya. Ya, secara garis besar itu memiliki pengetahuan terkait SKKNI yang akan diujikan, kemudian memiliki kemampuan terkait SKKNI yang diajukan, dan memiliki etika kerja terkait nanti SKKNI, seluruh SKKNI yang nanti diujikan. Jadi orang itu dikatakan kompeten harus memiliki 3 unsur itu tadi. Punya pengetahuan, punya kemampuan, punya etika kerjanya. Seperti itu Pak. Jadi aman aja. Selagi sertifikatnya nggak mati, Bapak mau pindah kemanapun, kalau yang sertifikat BNSP aman-aman aja. Gitu ya Pak Agus ya. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Jadi ini kalau saya kembali ke contohnya sekolah satpam ya Pak. Makanya sekarang satpam itu ijazah Pak namanya. Ijazah garda pertama, garda madya, garda utama. Karena itu dilakukan seumur hidup hanya sekali. Iya Pak. Sebenarnya lucu Pak kalau ada orang sekolah garda pertama sampai 2 kali. Sama kayak kita sekolah SMA sampai 2 kali. Nah kalau sertifikat itu ada kompetensinya. Makanya ini menurut mengikuti standar internasional sebenarnya. Kenapa ada BNSP itu? Karena di dunia internasional memang kompetensi itu harus diukur Pak. Diukur, dilihat tadi kalau yang Pak Miftah bilang ASK-nya lah, attitude-nya, skill-nya, knowledge-nya tentang SKKNI yang diajukan. Kalau memang kita seorang ahli K3 umum, harusnya attitude-nya ya seorang ahli K3 umum. Terus skill-nya ya harus ahli K3 umum dan pengetahuannya harus ahli K3 umum. Pengetahuan ini ya banyak tentang perundang-undangan dia harus hafal, skillnya ya dia harus paham dan bisa melaksanakan lah. Contohnya hiradisi ya dia harus bisa hiradisi. Paham apa itu hiradisi, tetapi juga dia harus bisa mempraktekkan apa itu hiradisi. Bahkan bisa assessment seperti itu sebenarnya. Itu yang disebut kompeten. Nah ini tantangan juga seperti satpam saya sering bilang ya. Satpam udah sekolah 10 tahun yang lalu garda pratama. Tapi apakah sekarang dia masih punya ilmu satpamnya, Pak? Karena sudah nggak kerja satpam 3 tahun yang lalu contohnya. Pasti harusnya dites lagi. Makanya dengan adanya uji kompetensi garda pratama itu sebenarnya bagus. Bahwa satpam ini
belum lama ini sudah diuji kompetensi, masihlah nyangkut di kepalanya, di keahliannya bahwa dia masih seorang satpam. Apa sih satpam garda pratama? Ya bisa bikin laporan sesuai ininya kompetensinya. Ada 7 kompetensi garda pratama. Kurang lebih seperti itu. Kayaknya ada yang mau nanya lagi nih Pak Miftah. Kita tunggu dulu ya. Silakan yang mau nanya. Pak Edi kayaknya udah senyum-senyum. Terima kasih gitu. Pak atas kesempatannya. Saya nggak banyak, cuma satu aja Pak. Apa perbedaannya antara hierarchy dan JSA? Secara prakteknya Pak. Oke. Pak, udah. Mungkin Pak Miftah bisa. Monggo, Pak Miftah. Boleh, bentar. Oke, jadi gini Pak Edi Junaidi. Hierarchy itu kalau kita ngelihat dari format template itu sudah jauh sangat berbeda dengan JSA. Gitu ya. Kalau hierarchy itu adalah tahapan kita untuk mengidentifikasi gitu ya bahaya-bahaya dari seluruh proses bisnis perusahaan, yang mana tujuannya adalah bagaimana kita melakukan mitigasi bahaya-bahaya tadi ya, dari misalnya resiko yang tinggi sampai dengan resiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Ingat Pak ya, resiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Ya. Nah, sedangkan kalau JSA gitu ya adalah tahapan mengidentifikasi bahaya dari urutan langkah pekerjaan. Jadi kalau hierarchy itu yang dinilai adalah risiko bahaya secara general perusahaan, secara proses bisnisnya Pak ya, dari seluruh tahapan pekerjaan di perusahaan tersebut, sedangkan hierarchy itu adalah secara spesifik gitu ya, urutan kita menilai risiko berdasarkan urutan langkah pekerjaan. Jadi kalau hierarchy itu mau nanti prosesnya ngacak nggak ada masalah Pak. Misalnya mau dibikin per divisi nggak ada masalah. Cuman kalau JSA ya, Job Safety Analysis ya, itu yang dinilai adalah berdasarkan urutan langkah. Contoh misalnya JSA untuk ganti lampu gitu ya, JSA patroli gitu ya, JSA Pak Edi Junaidi dari apa industrinya? Saya BUJP Pak. Nah, contoh misalnya JSA patroli, JSA pengawalan, dia lebih spesifik berdasarkan urutan langkah pekerjaan. Nah, kalau ditanya lagi hierarchy sama JSA ini yang buat siapa, Pak? Nah, kalau hierarchy dan JSA ini sebenarnya dibuat oleh tim, gitu Pak ya. Bukan orang safety sebetulnya yang buat, dibentuk tim untuk melakukan penilaian resikonya. Cuman khusus untuk JSA ini biasanya yang buatnya itu adalah pimpinan tempat kerjanya. Contoh misalnya kalau Satpam yang buat ya chiefnya dan runya gitu ya. Nah nanti orang K3 itu hanya sifatnya mereview gitu ya. Nanti kalau misalnya mau sharing terkait perbedaan JSA dan hierarchy, saya pernah ada materinya, mungkin saya bisa share sedikit ya. Jadi agak berbeda memang. Jadi kalau orang yang tidak biasa membuat dokumen ini itu akan agak-agak bingung gitu ya. Nah, kalau secara template JSA itu hanya cuman punya 4 kolom, Pak. Kalau hierarchy itu berkolom-kolom. Banyak kolomnya. Ntar ya, saya lagi open filenya. Jadi supaya teman-teman di sini juga tercerahkan ya perbedaan antara hierarchy dan JSA. Nah, ini ya. Oke, sudah kelihatan belum? Oke, kalau JSA itu menentukan bahaya di setiap langkah pekerjaan, bahaya dan resikonya bersifat spesifik, kemudian hanya untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya kompleks dan kritis, digunakan sebagai panduan kerja aman, bersifat jangka pendek karena hanya sekali digunakan, kemudian melimpahkan satu kelompok kerja, direview dengan inspeksi. Biasanya ini jadi lampiran di permit to work ya, atau izin kerja aman.
Ya. Nah, kemudian kalau hiradisi itu menentukan bahaya terkait aktivitas di tempat kerja. Kemudian kalau untuk hiradisi ini bahaya dan risiko bersifat umum, keseluruhan aktivitas di dalam ruang lingkup proyek. Jadi kalau JSA itu hanya fokus ganti lampu, Pak, misalnya yang diidentifikasi. Tapi kalau hiradisi itu semua di lingkup proyek itu. Mulai dari beli bahan, naruh bahan, semua kalau hiradisi itu diidentifikasi bahayanya. Cuman kalau JSA itu adalah hanya di tempat kerja, hanya fokus di satu proses pekerjaannya saja. Contoh misalnya Bapak kalau bikin JSA, misalnya bikin kopi, nah itu JSA-nya hanya Bapak bikin kopi, Pak. Spesifik di situ urutan langkah pekerjaan bikin kopi. Mulai dari ngambil gulanya, nyeduh kopinya sampai menyajikannya. Cuman kalau hiradisi, mulai Bapak berangkat dari rumah ke warung beli kopi sama gulanya, pulang dari gitu, Pak. Secara generalnya gitu ya. Bisa dipahami Pak Agus. Nah, kemudian secara template ya. Kalau JSA itu punya 4 kolom. Ya, tahapan pekerjaan, potensi bahayanya apa, pengendalian kontrolnya apa, kemudian yang bertanggung jawabnya siapa. Ini kalau template JSA, Job Safety Analysis. Nah, kalau hiradisi ya. Bentar. Nah, kalau hiradisi itu agak panjang ya. Kemudian ada risk matrix-nya. Nah, risk matrix-nya itu harus dibuat berdasarkan dengan kesepakatan. Jadi di risk matrix-nya itu nanti harus harus dicari dulu. Oke, contoh misalnya ini hiradisi. Nah, kalau hiradisi, Pak, itu komplit kolomnya, Pak. Prosesnya semua. Ya, kalau ngomong security mulai dari mobilisasi sampai demobilisasi sampai pekerjaan rutinnya itu semua dibuat. Tapi kalau JSA, ya kalau JSA enggak, cuman hanya satu spesifikasi berdasarkan urutan langkah pekerjaannya saja. Nah, contoh misalnya hanya fokus ke patroli aja ya, JSA yang dibuat yang patrolinya saja, gitu. Nah, yang buat dan ini pola pikir ya, yang buat itu bukan orang safety, Pak. Orang safety itu hanya mereview. Jadi ngajarin, sharing knowledge, ini cara bikin JSA, orang operation yang buat JSA-nya, barulah setelah itu nanti orang K3-nya atau orang safety-nya yang nge-review. Itu Pak Edi Junaidi. Ya, makasih Pak Miftah. Terima kasih Pak Edi. Ya kalau tambahan sedikit, kalau di security JSA itu SOP Pak. Jadi bisa diberikan SOP. Tapi kalau yang namanya hiradisi itu bisa kayak renpam, generalnya itu generalnya. Jadi dari planning sampai ininya itu ada di renpam itu Pak. Tapi komponen dari renpam kan ada SOP itu. Nah SOP itu JSA itu. Jadi per site-nya tadi yang Pak Miftah udah jelaskan. Oke, terima kasih ya Pak Edi ya. Semoga kita terus belajar. Oke, jangan lupa kopinya diminum dulu itu. Sudah habis. Wah, udah habis. Kacangnya kalau belum. Monggo, itu juga kalau yang mau baca-baca tulisan Pak Aditya ada di kolom chat ya. Tentang JSA, tentang hiradisi ada di situ. Silakan dibaca-baca, nggak apa-apa. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan, masih jam 21.23. Kita tutup nanti kurang lebih jam berapa Pak Miftah? Mungkin bisa 15 menit lagi mengingat besok Senin. Saya yakin semuanya besok mau berangkat pagi ya. Oh. Boleh. Komandan Huda, silakan kita buka 2 pertanyaan lagi. Ini ada kawan kita nih, Pak Budi nih, lama menghilang nih. Kanjeng Raden Tumenggung Budi Haryanto nih. Kemana aja nih beliau nih. Oh enggak Pak Budi? Siap, terima kasih. Selamat malam Pak Huda, selamat malam Pak Miftah. Saya tertarik yang permasalahan konsultan tadi. Itu kan sangat polemik sekali karena itu kan ada pengajuan anggaran ke pimpinan. Tapi saya minta strateginya nih, karena kan itu kan sangat perlu dalam perusahaan manufacturing. Tapi kan untuk cost budget untuk meyakinkan konsultan itu apakah bisa ada nego-nego ya kan seperti itu untuk suatu pengajuan permohonannya. Karena itu dianggap tidak penting bagi pimpinan kan apalagi yang sifatnya itu
PMA. Padahal itu kan sudah aturannya sudah jelas tuh, seperti itu. Strateginya yang saya minta nih izin Pak Miftah. Karena kan itu nanti aja, padahal itu suatu ritme yang sangat penting dalam suatu perusahaan manufacturing. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Budi, salam kenal dulu yang pertama ini. Siap. Berarti mungkin bisa terhubung di LinkedIn kalau belum, Pak Budi. Siap. Oke. Secara strategik, jadi kita sebagai praktisi security atau safety gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kadang-kala kita memang harus menjawabnya dengan pertanyaan juga yang kita harus ajukan ke manajemen. Gitu ya. Jadi gini, yang kita harus ajukan pertama kali ketika kita bahas komitmen manajemen tadi, yang kita harus cari tahu tujuan untuk penerapan SMK 3 ini apa, Pak? Buat manajemen, karena manajemen itu yang rata-rata hampir mayoritas itu owner ya, rata-rata gitu ya. Betul, gitu. Betul sekali, Pak. Betul. Jadi yang kita tanyakan ke dia, yang sering terjadi di lapangannya ini sepengalaman saya ya. Kalau biasanya di kontraktor, Pak, buat SMK 3 itu tujuannya itu, mohon maaf ya, mungkin nggak semua kontraktor seperti itu. Kalau saya salah nanti di ini. Biasanya hanya untuk keperluan tender, Pak. Oke. Sehingga nanti goals nilainya juga, yang penting kita dapat perak nggak masalah. Yang penting kan punya SMK 3. Ya. Betul. Okay. Mau dia tingkat awal, yang penting nilainya penilaiannya baik walaupun nggak memuaskan, goals-nya ini dulu gitu ya. Nah, ketika kita sebagai praktisi tadi sudah bisa melihat itu, Pak, berarti kan kita sudah bisa mengukur kemampuan kita, Pak. Di kemampuan organisasi safety dan security-nya itu sendiri gitu. Kalau misalnya memang target untuk SMK 3-nya sendiri itu ya hanya sekedar punya, ya hanya pemenuhan kebutuhan tender, ya memang kita tinggal bagaimana strateginya tim kita ini betul-betul tadi setup SMK 3-nya yang PDCA tadi saya jelaskan, Pak ya, pemenuhannya itu dimaksimalkan. Disiapkan dulu dengan beberapa kali internal audit, Pak. Sehingga nanti dengan beberapa kali internal audit itu bisa mengukur, Pak ya. Pada saat nanti kita mau masuk ke tahapan masuk penilaian audit internalnya dari lembaga audit pihak ketiga, itu sudah kita sudah tahu. Anggapannya dari internal audit kita sudah dapat nilai 90 nih. It's okay lah. Nanti misalnya pada saat pakai external audit dia dapatnya cuma 70 gitu ya. Itu kita mengukur kemampuan kita. Nah, kalau nanti Pak kebutuhan dari si manajemen ini ya adalah betul-betul ingin menerapkan ya tanpa ada embel-embel yang lain, memang benar targetnya adalah citra perusahaan, karena yang pertama kali itu kalau cedera itu atau kecelakaan itu kan sebenarnya yang parah buat perusahaan itu kan nama baik, Pak. Nama baik. Betul. Kalau kita ngelihat dari sisi perusahaannya. Nah, kalau manajemen sudah sadar ke situ, gitu ya, berarti kita sudah enak. Tapi kalau belum sadar gimana, Pak? Itu dia, Pak. Cara kita mengedukasinya, Pak. Tinggal bagaimana cara kita mengedukasinya. Nah, mengedukasi manajemen itu kan nggak bisa dilihatkan dalam bentuk uang, Pak. Betul, nggak bisa dilihat langsung. Betul, nggak bisa itu dilihatkan dalam bentuk dalam bentuk nilai. Strategiknya gimana? Kita tim security safety-nya ini yang kita buat adalah secara komprehensif itu adalah Bapak cek dulu kepatuhan perusahaan Bapak itu dengan regulasi, Pak. Apalagi PMA. PMA itu, Pak, bisa masuk dan bisa mempertahankan dia bisa bertahan di Indonesia kan harus pertama itu compliant, Pak. Dengan apa? Betul. Dengan regulasi. Nah, sehingga ketika Bapak sebelum mengajukan nanti tahapan proses auditnya, jelaskan dulu, Pak, permasalahan latar belakangnya. Ya, dengan dasar-dasar hukumnya, dengan sanksi-sanksinya. Nah, bukan ditakut-takuti ya, tapi dijelaskan, diedukasi. Kalau misalnya perusahaan Bapak tidak seperti ini, sanksinya ini. Jelaskan dari yang paling ringan sampai yang paling berat sanksi-sanksinya, Pak. Karena itu PMA, gitu ya, penanaman modal asing, gitu ya. Dan kewajibannya kan harus patuh regulasi, Pak. Betul. Itu dasar sekali.
Betul. Makanya tadi di slide saya tadi yang ada di slide berapa tadi saya jelaskan adalah komitmen manajemen tadi. Nah, itulah strategi kita adalah bagaimana kita bisa mempresentasikan ke manajemen, bisa mengedukasi manajemen bahwasannya ini itu penting. Barulah setelah itu nanti bicara nilai, Pak. Nah, kalau sudah bicara nilai, anggap kita ajuin misalnya 10.000. Nanti dia bukan nge-reject, Pak, tapi dia akan nego. Kalau dia sudah paham biasanya. Tapi kalau dia belum paham, belum teredukasi, biasanya kalau kita mengajukan budgeting itu WPNB ya, work plan and budgeting, itu biasanya dia akan langsung reject. Ini nggak penting nih. Langsung kaget. Tapi kalau kita sudah mengedukasi dahulu, betul. Tapi kalau kita sudah melakukan edukasi dahulu ke manajemen, biasanya kita ajukan 10.000 dia nego, Pak. Bisa nggak ini 7.000 aja? Bisa nggak pakai konsultan yang misalnya harganya 35 juta, bisa nggak nih dicariin yang konsultannya 20 juta? Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Asasnya nanti ALRAT. Contohnya, berarti kira-kira dulu seperti ya. Itu strategi. Untuk jadi orang K3 itu, jadi target orang K3 itu nggak hanya main ke bawah, Pak. Kita tidak hanya mengedukasi level pekerja, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi pucuk-pucukan kita untuk paham tentang yang namanya K3. Dan aku sendiri selama ini, Pak, bekerja di industri K3 ini, biasanya aku malah lebih dulu mengedukasi kepimpinannya, Pak. Baru mengedukasi ke bawahnya. Karena kalau mengedukasinya ke bawah dulu, ya udah oke di bawah, ternyata yang di atas nggak mendukung program kita, Pak. Nggak mau ngeluarin ininya, dananya susah, Pak. Tapi kalau strateginya adalah mengedukasi ke atas dulu, ya kebijakan K3 dia yang tanda tangan, kemudian dana dia setujui, dan kalau ada yang neko-neko di lapangan, dia tinggal keluar aja suratnya, Pak. Oke. Nah, kan gitu. Siap. Kira-kira strateginya seperti itu, Pak Budi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak Miftah. Terkadang begini, ada kan biasa lah ya, Stat HO itu kan ada rezimnya, Pak. Seperti itu. Pada saat kita mengetahui legal di satu perusahaan itu, pada saat kita mengetahui budgeting ini lebih besar, dan pada saat di lapangan itu tidak signifikan tuh mengenanya. Nah, pada saat kita melalui transisi untuk memberitahukan kepemimpinan, ya kan, makanya tadi kan konsultan itu apakah diwajibkan yang secara pihak tiga, Pak ya, untuk mengedukasi kembali, karena ada kepentingan-kepentingan, Pak, seperti itu. Jadi pada saat rezim itu berubah, pada saat kita audit internal, ya kan, pada saat dapat hasil audit eksternal, nah ternyata untuk memberikan edukasi yang seperti itu ternyata sangat penting sekali. Ya, saran Pak Musa tadi luar biasa, kita terima, dan saya juga sependapat. Itu yang saya di tengah-tengah itu loh, Pak. Jadi Bapak paham lah seperti itu. Kita menemukan sesuatu yang sangat tidak relevan, ya kan. Nah, kita akan pelan-pelan. Makanya pada saat harus pihak ketiga yang menyelesaikan itu, yang anggarannya cukup bisa dinego, berarti kan bisa masuk kemungkinan kita bisa atur ulang itu, Pak, setup pada saat yang memang rezim itu yang sangat signifikan, yang bisa ada indikasi merugikan perusahaan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Miftah. Luar biasa penjelasannya. Siap, sama-sama Pak Budi. Siap. Udah sering kenal, Pak, sebenarnya. Saya menghilang aja. Oh, siap. Ngurusin kayu tua ya. Saya menghilang di Solo, akhirnya mendapatkan itu, Pak, yang di depan gelarnya. Ngeri sekarang gelarnya, ada KRT-nya nih. Siap, izin, kan arahan komandan itu. Iya. Harus knowledge kan, kayak gitu. Siap. Oke, terima kasih. Jawaban dari Pak Miftah dan pertanyaan Pak Budi juga sangat menarik tadi ya. Siap, jadi intinya kita semua kawan-kawan nih semakin belajar K3 biar semakin meningkatkan juga dalam diri kita. Simpelnya, contohnya jangan sampai nih yang ibu-ibu nih ada di sini nih, para wanita, jangan mau diboncengin cowok yang tanpa helm. Nah, ini sebenarnya dia nggak memperhatikan kita, nggak peduli keselamatan kita, gitu. Dia nggak sayang kita. Sama juga kalau kita bekerja di perusahaan yang tidak memperhatikan K3, ya berarti hati-hati nih. Oh, ini berarti bahaya ini. Perusahaan ini tidak melindungi kita karyawannya sebagai aset. Berarti kita hanya akan diambil tenaganya dan sebagainya. Itu penting, Pak. Kalau kita sudah training ini ya ke depan saya kira semakin profesional, nanti kita bisa milih
kira-kira kita mau tinggal di mana, yang kira-kira tempat kita ini aman untuk hidup kita untuk jangka panjang. Oke, barangkali satu lagi ya. Ini udah 9:30. Pak Miftah besok mau kerja ke London soalnya. Satu lagi pertanyaan, silakan sebelum saya tutup. Pak Tri, mau tanya tuh, tadi nongol Pak Tri, makan warung di Pecelayang. Atau buka foto dulu ya. Buka foto dulu, kita ambil gambar ya. Pak Miftah bisa ambil gambar? Atau saya? Bisa Pak, silakan. Ya, silakan dibuka dulu, open kamera. Open kamera, kita dulu. Dokumentasi dulu. Dokumentasi karena semakin menipis nih. Tadi sudah sempat sampai 60-an, sekarang tinggal 45. Pak Huda, mohon maaf, saya belum bisa on kamera karena lagi di jalan. Orang ganteng. Orang ganteng nggak mau buka kamera, saya lihat namanya tadi Pak. Lagi nyupir Bapak, mohon maaf. Izin. Lanjut Pak Deden, lanjut. Ya. Pak Deden dari HPI itu kawan saya tuh. Siap. Siap. Lanjut Pak Deden. Yang lain monggo dibuka kameranya. Ini dari berbagai suku bangsa Pak, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke saya lihat. Wah, semoga Indonesia makin jaya. Ya nggak Pak? Amin. Siap. Ini ada yang di Bayung Lincir juga. Dulu saya pernah kerja di Bayung Lincir tuh. Paling jauh itu Pak, Bayung Lincir, pedalaman. Ini ada orang Kalimantan di Talisman. Di HTI Sinarmas Forestry Pak, di Selaro. Oh. Iya Pak. Sinarmas Forestry ya? Iya Pak, di Selaro Pak, distrik Selaro Pak, PT Bumi Persada Permai Pak. Oh siap, mau bertanya atau gimana? Enggak Pak, enggak bertanya Pak. Oh siap. Oh di BPP Pak ya, dulu tempatku nyasar tuh BPP itu Pak. Lagi iya, hilang tuh saya di BPP Pak. Di BPP ya? Iya. Ya, dulu aku pernah kerja di ini, Talisman. Talisman, iya Talisman Jambi Pak ya. Itu ya saya kemarin ada lewat situ juga Pak. Lagi nyari security manager itu ya. Ya Pak, Sinarmas Forestry. Oke, sudah Jambi, screenshot semua? Sudah screenshot semua? Ya, siap. Oke, saya kira sudah 9:30 lewat. Besok kita kerja. Mohon maaf bagi kawan-kawan yang masih belum tertampung pertanyaannya. Intinya terima kasih Pak Miftah, malam ini sangat menarik, sangat bermanfaat. Kita sudah dikupas, tentunya belum cukup ya, karena SMK 3 sendiri kalau kita belajar internal auditor, tadi yang Pak Miftah bilang 3-5 hari. Nah ini dikupas dalam 2 jam, nah saya kira pasti kurang cukup. Saran saya Bapak-Bapak dan Ibu, download tuh PP nomor 50 tahun 2012. Karena kita masih berhubungan secara komunikasi silaturahmi di grup, silakan nanti tanya jawab di grup. Bapak baca dulu, nanti pelajari apa hal yang belum paham secara teknis yang ada di dalam PP nomor 50 tahun 2012, Pak Miftah, saya dan kawan-kawan yang lain, saya kira mampu atau bisa menjawab, kita jawab. Saya kira demikian acara webinar malam hari ini. Terima kasih bagi kawan-kawan semua. Sehat selalu, dan Pak Miftah terima kasih, dan Pak Narto sebagai penyelenggara Triple S saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Miftah, Pak Huda. Ya, sehat semua. Sehat semua. Salam 3S. Kalau mau training apa namanya auditor SMK 3 atau ahli K3 umum Kemenaker, hubungi Pak Sunarto lah. Ya, itu yang yang ngurus-ngurus. Oke, siap. Izin live ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok berangkat kerja jam 5 subuh nih. Jakarta makin macet. Iya betul. Hati Pak Miftah, sehat selalu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi owner